Kenalin, Namiki Haruka kalian, dan saya bakal melihat perjuangan cowok yang bertahun-tahun cuma bisa lawan monster Kroto ini sampai akhirnya dia mencapai puncak dunian. Sialnya, dia malah ketemu si paling sombong, Yukimura Shinji, salah satu hunter rank S yang gengsi satu lantai sama orang lemah. Haruka sempat melawan, tapi langsung remuk dihantam sihir gravitasi Shinji. Meskipun levelnya sudah 100, statusnya masih kalah jauh dari hunter lainnya. Dia digeprek seperti kertas, dihajar habis-habisan, lalu dibuang ke jurang Dungeon terdalam sampai sekarat. Bertahun-tahun berlalu, kini Shinji berada di Dungeon lain dan hampir tewas oleh bos mustahil. Tiba-tiba, semua monster terpotong-potong oleh sang karakter utama kita, Namiki. Sekarang dia jauh lebih kuat, percaya diri, dan memancarkan aura dewa. Shinji melunggusok melihatnya masih hidup lalu mengancam akan menghancurkannya lagi. Dia mencoba sihir gravitasi yang sama. Tapi jurus itu sama sekali tidak mempan karena level Namiki sudah 6000 dengan status gila-gilaan. Si perundung yang panik itu langsung menyandera seorang wanita untuk kabur. Tapi sekejap mata, Namiki menebas perutnya tanpa usaha berarti. Si jenius rank S itu langsung berlutut, menangis histeris memohon ampun. Di hadapan semua orang, jelas saja. Jagoan kita sudah mencapai level kekuatan kosmik tak tertandingi. Dan kini semua orang harus tunduk pada dewa baru Dungeon ini. Nah, untuk paham bagaimana dia bisa sekuat ini, mari kita kilas balik ke momen saat dia jatuh dari Dungeon. Setelah jatuh, dia bangun tanpa luka sedikit pun. Begitu membuka layar status, dia menyadari semuanya telah berlipat ganda, ditambah lagi. Dia mendapat beberapa kemampuan baru, dan levelnya melesat ke 101, menembus batas maksimal. Dia berdiri kebingungan, tapi tubuhnya terasa sangat enteng, dan pedangnya terasa menyatu dengan tangannya. Tiba-tiba saja, muncul seekor Orthrus, anjing kepala dua penyembur api. Monster itu langsung menyerang, tapi kemampuan resistansi barunya aktif, dan melindunginya dari kobaran api sekarang. Perhatikan baik-baik bagian ini. Kemampuan analisisnya aktif, dan mulai membaca pola monster. Dalam 20 detik dia menebak serangannya. Lalu di detik ke-36, dia menebas kepalanya. Kepala satunya mencoba membalas dendam. Tapi Haruka langsung menusukkan pedang ke mulutnya, hingga monster itu tumbang seketika. Gampang banget, dia dapat skill baru. Tapi mendadak sistemnya mulai mengalami error dan Namiki mulai bertanya-tanya kekuatan apa itu. Keahlian itu bernama Insight, yang membuatnya bisa melihat sifat asli dari target apapun yang dia analisis. Dia mencoba mencari tahu arti dari semua itu, karena kedengarannya seperti skill dasar yang biasa didapatkan penjelajah pemula. Kalau memang seumum itu, kenapa dia tidak mendapatkannya dari dulu? Namun, dia tetap mencobanya langsung. Untuk melihat hasilnya, saat mengaktifkan Insight, dia sadar jika bukan karena level Orthrus, dia bisa melangkah lebih jauh. Shinji sempat bilang kalau cuma Namiki yang bakal mati di sana, jadi dia kemungkinan besar menyembunyikan semua kejadian yang sebenarnya terjadi kala itu. Jika itu benar, Namiki harus bergegas meskipun dia masih merasakan sakit ana di tubuhnya tanpa tahu sebabnya. Tak lama, hasil pemindaian yang dia mulai menunjukkan hasil buruk dan situasinya kian memburuk. Fakta bahwa Orthrus yang dia lawan tadi barulah seekor anak anjing sungguh mengerikan. Artinya dia telah jatuh sampai ke lantai 5, jika terus berlari ke bawah. Dia mungkin menemukan zona aman, tapi tetap berisiko dihadang monster di jalan. Saat dia berbalik, rasa haus darat yang sangat pekat mendadak terasa di belakangnya dan curiga itu berasal dari arah pintu masuk. Dia sadar posisinya sedang gawat darurat dan monster itu akan segera menyusulnya. Tiba-tiba saja, dia malah terperosok ke dalam jebakan maut dan tidak percaya nasibnya bisa sesial ini. Menggunakan skill kalkulasi, dia menganalisis keadaan dan sistem langsung memprediksi arah setiap anak panah yang melesat ke arahnya dengan data angka di depan matanya. Dia tahu harus bergerak cepat, tapi sistem memperingatkan ada monster level tinggi yang mendekat dengan kilat. Dia langsung meninjau informasi lewat ramalan Dewa Demi. Paham kenapa banyak sekali peringatan darurat bermunculan. Musuh berjarak 120 meter dan merupakan binatang beratribut api. Sistem menghitung level target dan mendeteksi dia butuh 1.500.000 poin pengalaman. Untuk naik level, hasil kalkulasi menunjukkan
Dia masih butuh banyak pengalaman sementara 3 menit telah berlalu, poin penilaian mulai bermunculan, dan jagoan kita dibuat pusing oleh banjir informasi yang masuk ke kepalanya. Saat itulah dia mendengar geraman keras dan melihat monster lain melompat murka di belakangnya. Musuh melancarkan semburan api dahsyat yang memaksa Namiki melompat ke air hingga dia berhasil selamat dan meraup poin tambahan. Kalian pasti kaget juga, ternyata itu adalah Orterus dewasa yang sesungguhnya. Benar dugaannya, anak monster tadi memang punya kekuatan yang aneh. Dan sang jagoan nyaris saja tertelan untuk kedua kalinya. Semakin sering dia berhasil menghindari serangan gila itu, semakin banyak poin terkumpul. Tapi dia tahu fisiknya takkan bertahan selamanya. Di tengah kondisi kacau begini, dia menyadari ada penilaian poin tambahan lagi. Dia tidak tahu apa arti poin tersebut, tapi dengan statusnya sekarang, mustahil mengalahkan monster raksasa itu. Jadi dia mulai memutar otak mencari jalan keluar, karena jika terus begini, dia akan mati kelelahan. Apalagi sistem mendeteksi 3 menit telah lewat. Poin penilaiannya berlipat ganda dan kemampuan indera dewa pun ditambahkan. Begitu banyak notifikasi masuk sampai kepalanya pusing. Hingga penilaian akhirnya mendarat di peringkat A. Berkat pengalaman bertarung tadi, dia mendapat 1.500.000 poin dan naik 50 level sekaligus. Namiki bingung setengah mati, bagaimana poinnya bisa melonjak drastis padahal dia belum membunuh Orterus itu. Rasanya seperti sistem sedang error. Namun, dia tidak boleh membuang waktu untuk memikirkannya, karena dia harus bertahan hidup. Tiba-tiba terdengar suara tawa menggema. Menyebut semua ini terjadi, karena dia membantai anak monster tersebut. Sekarang ibunya murka, dan menyerang tanpa ampun, membuat Namiki heran dari mana asal suara misterius di kepalanya. Itu adalah suara wanita yang merasuki pikirannya. Menegaskan bahwa ini murni kesalahan jagoan kita dan tidak ada jalan untuk menghindar. Dia berteriak menanyakan identitasnya. Tapi si gadis menjawab dengan nada mengantuk, agar dia mencari tahu sendiri saja. Namiki makin pusing memikirkan siapa wanita itu dan bagaimana cara dia masuk ke kepalanya. Walau masih bingung, dia memilih fokus pada ancaman nyata di depan matanya. Dia mengaktifkan kecepatan dewa miliknya. Perhitungan poin pun langsung dimulai dan seketika dia membiku menyadari sesuatu terjadi di luar kendalinya. Saat tersadar, tumpukan poin terus bertambah sementara kobaran api liar masih mengepungnya dengan sangat berbahaya. Meskipun tubuhnya sudah jauh diperkuat, rasanya tetap mustahil untuk bertahan lebih lama lagi. Pada tingkatannya sekarang, dia bakal jadi abu jika terkena telak semburan api itu. Maka dia memutuskan memakai sihir air. Dan tanpa ragu, langsung menembakkan aliran air deras ke arah musuh. Serangan itu menghantam monster dan sistem memberi tambahan poin. Membuat Namiki heran sejak kapan sihir tingkat menengah sekuat ini. Dampaknya jauh melampaui ekspektasinya. Dan dari lingkaran sihir itu muncul pusaran air raksasa berwujud naga air. Dia tidak paham bagaimana itu bisa terjadi. Tapi dia harus memanfaatkan momentum ini demi bisa bertahan hidup. Namiki terus membombardir dengan sihirnya hingga akhirnya tembakan air itu menembus tubuh monster. Serangan kritikal pun mendarat, poinnya meroket, dan jasad makhluk itu langsung ambruk ke tanah. Meski begitu, monster itu masih bernapas, membuktikan vitalitasnya yang luar biasa keras. Tanpa membuang waktu, Namiki merangsak maju, memberikan tebasan maut terakhir dengan pedangnya, hingga musuh benar-benar lenyap. Setelah setiap analisis selesai, dia terus mendapat limpahan poin hingga menyentuh peringkat A. Pengalaman tempurnya dioptimalkan secara maksimal hingga menghasilkan total 9 juta poin. Berkat itu, Namiki naik 300 level dan membuka sihir tingkat lanjut untuk 4 atributnya. Sekarang dia paham bahwa skill penilaian yang dulu dianggap sampah, ternyata sanggup menganalisis segalanya secara ekstrem hingga kealiran waktu sekalipun. Setelah berevolusi menjadi penilaian dewa, skill ini mulai menghitung otomatis jumlah pengalaman untuk naik level. Terlebih lagi, kemampuan ini menunjukkan metode paling efisien untuk menimbun poin dan memberikan hadiah dengan akurat. Poin pengalaman disesuaikan berdasarkan perbedaan level dan aksi di pertempuran. Alhasil, dia berhasil menguasai skill tingkat dewa yang mampu menghasilkan pasokan energi tak terbatas. Pengalaman, jumlah gila itu cukup untuk menembus 100 poin esensial dan membuatnya mencapai
Level 100, percayalah, tanpa penilaian dewa, kalian dan saya tidak akan melihat kebangkitannya. Kawan, kalian wajib ikut petualangan ini, karena Namiki akhirnya paham cara melampaui batas dirinya. Dia tahu dia bisa jadi jauh lebih kuat sekarang. Bahkan, mungkin dia punya kesempatan nyata untuk menghajar Shinji dengan tangannya sendiri. Dia bangkit berdiri, yakin banget kalau dia harus terus bertarung biar bisa naik level lagi. Dia tahu kekuatan ini belum cukup buat bertahan hidup di Dungen. Apalagi mengalahkan Shinji, yang jalannya masih sangat jauh. Tapi Namiki sudah bulat tekadnya. Sambil membayangkan Himawari, dia menggenggam jimat keberuntungannya dan berjanji akan melatih skill analisisnya di luar Dungen demi bisa bertarung melawan musuh bebuyutannya itu nanti. Sementara itu, gadis misterius menonton dari jauh sambil tersenyum melihat anjing peliharaannya. Kalah, dia mengakui kalau bocah itu punya nyali besar menggunakan kekuatannya sendiri buat menang. Tampaknya si karakter utama kita ini sudah bangkit sepenuhnya. Di saat bersamaan, Himawari lagi santai di rumah nonton berita. Tiba-tiba, siaran TV mengumumkan kalau Asosiasi Penjelajah bakal merilis pernyataan darurat mengenai kondisi dunia saat ini. Pagi itu, diumumkan bahwa penjelajah Namiki peringkat dinyatakan tewas di lantai 1. Gelas di tangan Himawari langsung jatuh ke lantai karena dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Menurut laporan resmi, Shinji Yukimura mengklaim jasad Namiki rusak parah dan cuma tas pribadinya yang berhasil diselamatkan. Himawari menyesal setengah mati. Berpikir andai dulu dia melarang Namiki jadi penjelajah, pasti semua ini tidak akan terjadi dan dia mulai ragu apakah temannya itu benar-benar tewas. Di tengah tangisannya yang pecah, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumahnya yang mengejutkan dirinya. Pas dibuka, ternyata itu Shinji. Si muka dua yang sudah lama tidak kelihatan. Himawari menatapnya sinis dan bertanya ada perlu apa. Tapi dengan santainya Shinji bilang dia cuma kebetulan lewat daerah sini. Lalu dia mengeluarkan tas Namiki dengan alasan ingin mengembalikannya. Himawari mengenali tas itu seketika. Tanpa curiga sedikit pun, dia membuka pintu lebar-lebar untuk mengambil tas tersebut. Membuat si licik itu tersenyum tipis. Begitu ada celah, Shinji memakai sihir gravitasinya buat menghempaskan Himawari ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu. Dia tertawa nakal sambil mengejeknya yang langsung tersungkur tidak berdaya di lantai kayu. Nah, perhatikan bagian ini, karena si penjahat mulai bertingkah gila. Himawari bertanya apa maunya, karena dia sama sekali tidak bisa bergerak. Shinji mendekat sambil sok perhatian bertanya, apakah dia baik-baik saja. Tapi Himawari menepis tangannya galak, membuat Shinji tertawa lagi. Memang beda kelasnya penjelajah yang berhasil selamat dari lantai manis. Tekad dan kekuatan mental cewek ini jauh di atas rata-rata orang biasa. Meski ditekan gravitasi berat, dia tetap mencoba bangkit berdiri. Shinji mengejek, apakah dia shock karena kematian Namiki? Di detik itulah, Himawari sadar kalau ada yang benar-benar tidak beres dengan cowok di depannya ini. Shinji pun menyadari sihir hipnotis miliknya tidak mempan padanya. Namun, karena posisinya di atas angin, dia mengabaikan itu. Saat Himawari menuntut penjelasan atas aksi gilanya, Shinji malah menginjak-injak tas peninggalan Namiki dengan santai. Dia mengaku sudah lama mengawasi teman masa kecilnya itu. Bocah lemah yang sok baik itu selalu mengabaikan orang sehebat dirinya. Ditambah lagi, Namiki terlihat makin bahagia hari demi hari di sekolah dulu. Shinji bilang dia tidak bisa memaafkan hal itu. Dia ingin membuat si karakter utama menderita sampai jatuh ke jurang keputusasaan terdalam. Tapi karena sekarang musuhnya sudah tewas, dia malah tertawa puas sekali. Katanya, dia paling suka melihat penderitaan orang lain. Sambil menangis menahan amarah, Himawari memakinya sebagai sampah yang sudah kehilangan akal sehatnya. Shinji cuma tersenyum lebar, lalu menambah tekanan gravitasi di tubuhnya. Dia bilang ejekan itu sangat tidak sopan. Dia merasa dirinya normal. Sementara Himawari adalah penjelajah tingkat A berbakat yang dikagumi banyak orang. Jadi, dia tidak sepantasnya mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Dia bahkan mengejek kalau Namiki bakal menangis di alam kubur melihat kondisi temannya sekarang. Himawari tidak habis pikir kenapa dia begitu membenci si karakter utama. Shinji mendesah malas mendengarnya dan bosan mengobrol. Dia pun menaikkan daya gravitasinya lagi. Sementara itu di tempat lain,
Namiki menoleh ke belakang saat merasakan hawa monster baru. Tapi skill deteksinya gagal mengenali makhluk misterius itu. Tiba-tiba suara wanita terdengar lagi, mengajak kebiasaan manusia yang selalu buru-buru menganalisis musuh mereka. Dia mengaku pernah sian karena hal itu dulu. Makanya kali ini dia sudah bersiap-siap sejak awal. Namiki pun curiga, apakah bos monster sebelumnya pernah bertarung dengan penjelajah lain. Pasalnya, naga air raksasa yang bisa bicara bahasa manusia adalah hal yang mustahil dan datanya sama sekali tidak ada. Ayo kita lihat apa kelanjutan obrolan aneh ini. Si naga bilang dia cuma mau mengobrol santai dan heran kenapa Namiki diam saja. Menurutnya obrolan satu arah itu membosankan dan kurang seru. Dia menceramai, kalau mau jadi kuat, harus tegas dan berwibawa. Tapi Namiki malah menyindir, kalau naga ini tipe cerewet yang tidak bisa diam. Si naga tersinggung dan bertanya apakah dia sedang mengejeknya. Sempat kelihatan maklum, naga itu mendadak murka dan maju dengan niat membunuh yang pekat. Dia memperingatkan Namiki kalau di matanya, dia tidak lebih dari sekadar manusia lemah yang tidak berdaya. Dia memperingatkan agar Namiki tidak sombong hanya karena berhasil mengalahkan anjing peliharaannya. Si karakter utama langsung mengaktifkan penguat tubuh untuk bersiap siaga. Meski dia tahu peluang menangnya sangat tipis di sini. Tapi kalau dia bisa memaksimalkan skill analisis dewa miliknya, dia mungkin bisa berevolusi cepat untuk mengimbangi kekuatannya. Makanya dia tidak boleh ragu-ragu dan harus mencari celah agar bisa keluar hidup-hidup. Terutama demi membalas dendam pada Shinji nanti. Namiki bersiap menyerang, berencana menciptakan titik buta menggunakan elemen api sebelum melakukan tebasan lurus berkecepatan tinggi ke arah leher targetnya tersebut. Dia melepas tembakan api kekuatan penuh sementara si naga menonton dengan penasaran. Dia merapal sihir tarian api liar, memanggil burung Phoenix raksasa yang langsung membuat Seishi Dungeon berguncang hebat dan panas. Namun monster itu menghindar mudah sambil tertawa sombong, mengklaim ini wilayahnya. Dia mengejek kalau Namiki bisa menang sebelumnya, cuma karena faktor hoki belaka. Tapi trik murahan begitu tidak akan mempan kali ini. Kali ini dia akan mengambil alih sihir Namiki dan melenyapkannya tanpa keringat. Namiki tersartar terlambat kalau dia belum pernah mendengar tentang manipulasi sihir. Membuat naga itu tertawa melihat ekspresi bingungnya. Naga itu pamer kalau dia menguasai sihir tingkat pemusnah, jauh melampaui logika manusia. Namiki merinding ketakutan dan membatin, apakah naga gila ini bahkan bisa membaca semua isi pikirannya secara langsung. Sihir tingkat pemusnah punya daya hancur luar biasa yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Si naga menjelaskan, masih ada kelas mitos di antara tingkat lanjut dan pemusnah. Memperjelas perbedaan level mereka. Buat menetralkan api Namiki, sihir kelas khusus saja sudah lebih dari cukup. Anehnya, Namiki merasa naga ini justru mendidiknya dengan santai. Walau kemudian, dia menegaskan kalau Namiki sama sekali bukan ancaman baginya. Jika ingin melawannya, minimal dia harus punya 4.000 poin kekuatan. Si karakter utama melongo kaget. Berpikir mana ada manusia waras yang bisa menyentuh angka setinggi itu di dunia nyata. Dia membuka panel statusnya dan melihat dirinya masih level 452 dengan atribut peringkat B. Padahal dengan status segitu, dia sudah sanggup menjatuhkan monster Orthros tingkat lanjut dengan mudah. Ini membuktikan kalau si naga berada di dimensi kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Namiki mencoba menganalisis situasi dengan kepala dingin. Sementara si wanita menceritakan masa lalunya yang sial akibat bertindak gegabah tanpa rencana. Semua berawal dari kisah Orochi, naga legendaris yang beberapa tahun belakangan ini sering keluar dari Dungeon dan meratakan kota. Orochi dikenal sebagai naga peringkat tinggi berdaya hancur luar biasa dahsyat. Bahkan penjelajah tingkat kewalahan menghadapinya, membuat asosiasi terpaksa membentuk tim khusus berisi petarung terkuat untuk menundukkannya. Di tengah pertarungan maut itulah, mereka akhirnya berhasil menemukan beberapa kelemahan fatal naga tersebut. Strategi diubah jadi serangan membabi buta, namun naga itu tetap mustahil dikalahkan. Mendengar itu, Namiki mulai curiga kalau sosok di depannya ini adalah Orochi itu sendiri yang menyamar jadi manusia. Kalau benar, tamatlah riwayatnya sekarang. Dia harus putar otak mencari jalan kabur dengan cepat. Demi mengulur waktu berharga, dia terus mengajaknya mengobrol dan bertanya kenapa monster sekuat
Dia tertarik pada manusia lemah sepertinya. Naga itu menjawab, kalau dia cuma penasaran, bagaimana manusia selemah Namiki bisa mencuri sebagian kekuatannya. Saat sedang asyik menjelaskan alasan sebenarnya itu, tiba-tiba sebuah tangan aneh muncul dari dalam lingkaran sihir kuno. Tangan itu menyodorkan sebuah barang berharga, membuat Namiki terbelalak kaget setengah mati. Si naga menjawab dengan santai kalau barang itu dicuri dari barang bawaan manusia lain sambil mengibas-ngibaskan ekornya yang banyak. Dan percaya deh, kalian dan gua bakal tercengang melihat kelanjutan misteri mengerikan ini. Dari cara bicaranya, Namiki sadar kalau tangan misterius yang muncul dari lingkaran sihir itu bukanlah tangan manusia biasa. Teman-teman, mari kita saksikan wujud asli Orochi ini. Dia mengejek Namiki yang mendadak terdiam, bingung mau bicara apa atau malas menjawab. Sementara itu, Namiki mulai berpikir keras tentang situasinya. Menurut perkiraan, dia butuh minimal level 4000 untuk bisa bertarung seimbang dengan monster. Ini jelas mustahil menang sekarang, tapi dia nekat mengaktifkan skill andalannya, Tes Dewa. Skill itu langsung aktif dan mulai menganalisis. Skill ini menganalisis level musuh untuk mencari strategi terbaik. Saat sistem menghitung angka-angkanya, Namiki sadar info ini bisa membantunya kabur. Hasil analisis menunjukkan dia butuh 25 juta poin pengalaman untuk lompatan kekuatan. Tanpa diduga, Orochi terkejut saat Namiki tiba-tiba menerjang maju dan menarik paksa lengan yang keluar dari lingkaran sihir. Pemuda nekat ini berhasil menghancurkan tangan kanan sang monster, hingga membuatnya berteriak histeris kesakitan. Jeritan menyakitkan itu menggema tepat saat sistem menyelesaikan evaluasi. Karena berhasil melukai monster tingkat bencana seperti Orochi, Namiki langsung dianugerahi 25 juta poin pengalaman secara cuma-cuma dari sistem. Poin melimpah itu membuatnya langsung naik ke level 2200. Lebih gila lagi, dia membuka skill baru yang membuatnya syok sendiri. Sulit dipercaya, tapi dia baru saja mendapatkan teknik penguat fisik tingkat ultra. Namiki sadar skill tes dewa yang menyarankan gerakan spesifik itu. Makanya dia memotong tangan musuh tepat waktu. Meski terluka parah, Orochi terpaksa mengakui kalau manusia di depannya ini baru saja melakukan hal luar biasa. Jelas saja monster itu murka dan tidak terima diserang secara licik seperti itu. Namiki meminta maaf dengan santai, lalu menegaskan kalau dia tidak punya waktu luang karena harus segera pergi menghentikan Shinji. Dia tahu Himawari adalah penjelajah tingkat A yang sangat kuat, tapi firasat buruknya berkata lain. Dia harus segera menemuinya secepat mungkin. Sementara itu, Orochi sadar kalau pikiran lawannya sedang terpecah saat ini. Monster ular ini tidak akan tinggal diam begitu saja. Setelah lengannya putus, dia bertekad menghabisi Namiki dengan tangannya sendiri. Dia langsung memerintahkan ekor raksasanya untuk menyerang pemuda itu tanpa ampun. Ekor-ekor itu mengamuk untuk menahannya dan melepaskan serangan mematikan yang hampir saja mengenai Namiki. Dia baru sadar, bukan cuma lengannya yang kuat, tapi seluruh tubuh raksasa monster di depannya ini benar-benar mengerikan. Tekanan aura monster ini begitu menyesakkan dada, membuat Namiki ragu bisa menang meski sudah naik level. Dia pun kembali mengaktifkan tas dewa, memeriksa informasi baru, lalu buru-buru memperkuat pertahanan tubuhnya sendiri. Sambil menahan rasa sakit luar biasa, dia nekat menerjang maju. Namun langsung dihempaskan begitu saja tanpa usaha berarti. Benturan keras itu sampai membuat pedangnya terlepas, menyisakan rasa perih yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Nah, perhatikan bagian ini, karena semuanya akan menjadi makin gila. Tubuhnya lemas tak bertenaga saat sistem menghitung ulang peluangnya. Begitu membaca hasilnya, dia mendadak membeku kaku. Sistem menyarankannya menggunakan penguat fisik tingkat ultra, dan meski sempat bingung, dia memilih untuk tidak ragu-ragu. Saat skill itu aktif, seluruh tubuhnya mulai terasa panas membara bagaikan terbakar oleh api yang dahsyat. Perubahan ini sukses mengejutkan Orochi. Di ambang batas kesadarannya yang hampir hilang, Namiki mencengkeram pedangnya erat-erat lalu menebas tubuh monster itu menjadi dua bagian. Sistem pun mengonfirmasi target telah musnah sepenuhnya. Semua kalkulasi pertarungan selesai dan akumulasi poin pengalaman mulai mengalir deras lagi. Berkat performa luar biasa, dia mendapat peringkat ganda dan berhak menerima hampir 11 juta poin pengalaman tambahan.
Angka fantastis ini membuat level Namiki melonjak drastis sebanyak 600 level sekaligus. Di tempat lain, Shinji sedang menelepon meminta jemputan darurat sambil menatap dingin ke arah Himawari yang terbaring pingsan di tanah. Selain naik level, Namiki juga mendapatkan 3 skill baru yang sangat berguna. Namun, kepalanya mendadak pusing bukan main. Kemungkinan besar ini adalah efek samping dari penggunaan berlebihan penguat tubuh ultra tadi. Dia langsung ambruk ke tanah sambil memuntahkan darah segar akibat rasa sakit luar biasa yang menyerang tubuhnya saat membuka jendela statusnya. Dia terkejut melihat kondisi fisiknya sudah berada di tingkat kritis. Ternyata, tingkat alkohol dalam darahnya naik ke angka yang tidak masuk akal. Pantas saja kepalanya pusing 7 keliling. Dia sadar tidak boleh menggunakan kekuatan itu secara sembarangan lagi di masa depan. Tiba-tiba, dia melihat kabut misterius menguat dari sisa tubuh monster yang kalah itu. Ini menandakan kalau makhluk itu mungkin belum sepenuhnya mati. Dan gas tersebut tampak bergerak cepat menuju ke arah tubuh aslinya. Dia teringat kalau batas minimal menghadapi wujud asli Orochi adalah level 4000. Dengan kekuatannya sekarang, mustahil dia bisa menang. Apalagi saat ini, dia juga harus bergegas kembali untuk menghentikan rencana busuk Shinji. Di tengah kepanikannya, Namiki melihat sebuah ponsel terjatuh di atas tanah berlumpur. Ponsel itu ternyata adalah barang yang dikirim Orochi lewat lingkaran sihir sebelumnya. Jadi dia memutuskan mengambilnya sebelum berlari pergi dari sana. Sambil terus berlari, dia mengaktifkan skill pemetaan mental dan langsung shock melihat hasilnya. Dia ternyata bukan berada di lantai 5, melainkan di lantai 20. Area terdalam yang pernah dicapai oleh penjelajah manusia. Padahal sebelumnya, Namiki sendiri paling jauh hanya pernah sampai ke lantai 10. Sungguh gila memikirkan dia terlempar dari lantai 1 ke lantai 20 akibat ulah Shinji. Dengan bantuan sistem, dia mendeteksi posisinya kini. Kalian pasti bisa menebak seberapa gawat situasinya sekarang. Sistem menghitung mereka akan bertemu dalam 45 menit. Tapi tubuh asli Orochi bisa saja mencegatnya lebih cepat dari perkiraan itu. Sistem juga mulai memperkirakan level dan poin pengalaman yang dibutuhkan untuk mengalahkan musuh. Tangguh itu, namun, di tengah kepanikannya, tiba-tiba muncul peringatan bahaya tentang gerombolan monster level tinggi di depannya. Benar saja, monster-monster buas langsung mengadang jalannya tanpa memberi celah. Karena dikejar waktu, satu-satunya pilihan Namiki hanyalah terus menaikkan levelnya secepat mungkin dengan cara apapun yang dia bisa. Menggunakan skill miliknya, dia menganalisis musuh untuk menemukan kelemahan mereka. Namiki fokus mengamati, menyesuaikan taktik bertarung, lalu mengeksploitasi setiap titik lemah untuk menghabisi mereka secara tepat dan efisien. 3 monster Baphomet langsung tumbang, mendongkrak poinnya, sekaligus menyelesaikan tahap tes dewa berikutnya. Levelnya melonjak lagi, namun di saat bersamaan, rasa sakit luar biasa di tubuhnya juga semakin menjadi-jadi. Saat berbalik, monster berkepala 3 menerjang kencang ke arahnya, membuat Namiki langsung meluncurkan serangan air yang dahsyat. Hantaman telak itu sukses menghancurkan satu kepala Cerberus, tapi binatang buas itu masih sanggup berdiri tegak. Namiki memutuskan terus bertarung habis-habisan melawan monster manapun demi memaksimalkan fungsi tes dewa. Setelah menyelesaikan analisis mendalam, sistem memberinya tambahan sekitar 70.000 poin pengalaman berharga. Berkat itu, dia akhirnya menyentuh level 3000 dan membuka skill tebasan ganda. Dia sempat terkejut mendapatkan teknik pedang selangka itu. Walau sadar perjuangan beratnya di tempat ini masih sangat jauh dari kata usai. Sisa-sisa Baphomet tampaknya memanggil bantuan tambahan saat mereka saling bergumam aneh. Meski fisiknya sudah mencapai batas ekstrem, Namiki terus memikirkan keselamatan Himawari dan menolak untuk menyerah begitu saja di sini. Tiba-tiba, aura raksasa yang sangat mengerikan mendekat dari belakangnya. Saat berbalik, sesosok makhluk bermata merah berukuran jauh lebih besar dari monster lain telah bersiap menyerang, lalu menghempaskannya hingga terpental sangat jauh. Sembari menahan sakit, dia heran kenapa ada golem di lantai ini. Tampaknya monster-monster itu bekerja sama karena beberapa Baphomet kini mulai merapal lingkaran sihir secara serentak untuk menyerangnya. Tanpa sempat menghindar, Namiki hampir saja hancur terkena rentetan sihir beruntun itu. Kakinya mendadak dicengkeram erat dan ditarik masuk ke dalam lingkaran sihir.
Memaksanya harus berpikir cepat, agar tidak mati konyol. Di tengah kepungan Baphomet yang siap mencabik-cabiknya, Tas Dewa langsung mereset ulang kalkulasi untuk menyusun strategi pelarian darurat. Begitu perhitungan selesai, Namiki langsung bersiap melakukan tindakan terbaik yang disarankan. Dia melancarkan tebasan ganda untuk membabat habis musuh-musuh terdekat. Sementara sisanya terus membombardirnya dari kejauhan. Namiki terus merangsak maju tanpa henti demi mengumpulkan poin evaluasi yang terus merangkak naik. Sayangnya, penggunaan skill terus-menerus membuatnya kelelahan dan kesakitan setengah mati. Dan tepat di saat pertahanannya melemah, seekor golem raksasa tiba-tiba muncul dari balik bayang-bayang untuk menghantamnya dari belakang. Sementara itu, Himawari yang terkurung di ruangan misterius akhirnya siuman setelah pingsan cukup lama. Shinji Yukimura tertawa mengejek seraya bertanya, apakah gadis itu akhirnya sudah bangun dari tidurnya. Shinji mengaku kagum dengan tekad kuatnya, lalu mencengkeram wajah Himawari dengan kasar. Ketika dituntut penjelasan tentang maunya, penjahat ini dengan dingin menyatakan kalau dia sangat membenci tatapan matanya. Dia benci karena mata itu menunjukkan keyakinan kalau Namiki masih hidup. Shinji heran, bagaimana Himawari bisa menganggap pemuda itu tidak layak jadi penjelajah. Tapi di sisi lain, masih sangat mengkhawatirkannya. Himawari menjelaskan sejak insiden masa lalu, Namiki sangat terobsesi menjadi kuat dan sering mempertaruhkan nyawa. Makanya dia meminta Namiki berhenti sebelum terluka parah. Dan percayalah, kelanjutan kisah mereka berdua bakal makin seru. Kalian harus dengar ini, gadis itu yakin dia tidak akan mati semudah itu karena dia menjalani hidupnya sendiri. Jadi, dia memilih percaya cowok kita masih hidup di luar sana. Tapi di saat yang sama, Namiki harus menghadapi golem raksasa dan memakai sihir air untuk menghancurkannya. Hasilnya, dia lolos ujian dewa lagi, dapat 9 juta poin pengalaman, dan levelnya langsung melesat naik drastis. Masalahnya, dia sangat menolak mati di sana karena bertekad pulang menemui Himawari tercinta. Tiba-tiba, sistem mengumumkan kalau dia sudah mencapai level 600 dan proses rekonstruksi tubuhnya akan segera dimulai. Namiki yang bingung, mulai bertanya-tanya apa maksud rekonstruksi itu. Tubuhnya mendadak terasa sangat berat, seolah hancur dari dalam. Begitu rasa sakitnya mereda, gerombolan monster baru langsung mengepungnya. Ditambah para Baphomet yang meracau tidak jelas. Dia menyadari ada pelindung aneh di sekelilingnya dan mencoba mencari tahu fungsinya. Tiba-tiba ujian dewa dimulai kembali, dan perhitungan poin pun berjalan. Dia langsung meraih pedangnya saat serangan bertubi-tubi datang menghantam. Namiki berlari menghindar dan berhasil menepis semua pukulan itu. Tapi para Baphomet tidak mau menyerah begitu saja dan memaksanya mengeluarkan tebasan ganda. Berkali-kali demi membalas sihir lawan dengan sihirnya sendiri. Tangkisan sukses ini terus menghasilkan poin. Dan 30 menit berlalu begitu saja dengan bertahan. Dia lelah sekali sampai rasanya mau pingsan. Akibat adanya pelindung itu, dia tidak bisa menyerang balik secara langsung seperti biasa. Rasa sakit yang tiada henti membuatnya mulai salah langkah. Untungnya di tengah kepungan, ujian dewa akhirnya selesai juga. Sistem mulai menjumlahkan poinnya, memberinya tambahan 8 juta pengalaman hingga levelnya melesat naik dalam hitungan menit. Sekarang dia berada di level 3, tim 2, level 8. Tersisa 200 level lagi untuk mencapai batas minimal dan memicu proses rekonstruksi misterius tersebut. Dia masih bingung dengan artinya. Sampai tiba-tiba sosok Orochi muncul di hadapannya sambil menyeringai melihat kondisinya yang kelelahan. Perhatikan baik-baik bagian ini. Orochi muncul dalam wujud aslinya yang menyerupai manusia dan terlihat sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh demi menemuinya. Namiki heran bagaimana dia bisa menyusul secepat itu. Padahal dia sudah melewati 5 lantai hanya dalam hitungan menit saja. Orochi kemudian menembus pelindung dan mendekatinya, melihat kekacauan yang dibuat cowok kita. Saat itulah, Namiki menyadari sesuatu, bahwa semua monster yang dia lawan sebelumnya adalah anak buah Orochi. Sang iblis bertanya, apa dia mendengarkan? Tapi Namiki malah salah fokus melihat tatapan matanya tertuju tajam ke lengan kanannya. Dia yakin betul sudah menebas lengan itu. Jadi bagaimana bisa tumbuh kembali secepat ini? Menyadari kebingungan Namiki, Orochi hanya berkata, kalau luka itu sedikit sakit, tapi bukan masalah besar. Kehilangan bagian tubuh
bukanlah hal besar baginya. Meski terluka, dia mengaku sangat ingin membunuh Namiki sekarang juga. Tapi dia menuntut pengembalian barang miliknya terlebih dahulu. Tentu saja dia bingung. Karakter utama kita bertanya apa maksudnya. Membuat Orochi kesal dan menegaskan kalau dia tahu persis barang yang dimaksud. Begitu menunjuk ke arah lantai, Namiki tersadar kalau itu adalah ponsel. Dia menawarkan untuk mengembalikannya asalkan dia boleh pergi, tapi Orochi menolak mentah-mentah. Dia mengakui Namiki memang bertambah kuat, tapi itu masih jauh dari cukup untuk bisa mengalahkannya hari ini. Namiki juga. Namiki sadar kekuatannya belum sebanding, karena butuh 200 level lagi untuk bisa bertarung. Seimbang, jika terus dipaksakan, fisiknya pasti akan tumbang akibat kelelahan dan rasa sakit yang luar biasa. Orochi mengancam akan membunuhnya jika barang itu tidak dikembalikan. Sementara sistem tiba-tiba memulai kembali ujian dewa. Tanpa membuang waktu, Namiki memutuskan bertaruh segalanya dalam pertarungan hidup mati ini. Sistem mulai menghitung pengalaman yang dibutuhkan dan menyesuaikan gerakannya. Dia langsung menerjang dengan tebasan ganda ke arah Orochi. Tapi sang iblis berhasil menangkisnya dan hanya mendapat luka gores kecil. Orochi mengejek serangan spesialnya yang sangat lemah. Sementara poin pengalaman Namiki melonjak 13 juta hingga levelnya meroket. Begitu menyentuh level 4000, proses rekonstruksi tubuhnya langsung dimulai. Kalian pasti menduga ini bakal keren kan? Ledakan dahsyat membuat Orochi tersentak, dan begitu asapnya menghilang, tubuh Namiki telah berevolusi sepenuhnya hingga memancarkan aura tekanan yang sangat berbeda. Kini karakter utama kita tidak lagi merasakan sakit, bahkan semua inderanya menjadi jauh lebih tajam. Melihat perubahan drastis ini, Orochi segera memerintahkan seluruh monster buahnya untuk menyerang bersamaan. Mereka melancarkan serangan serentak. Namun Namiki dengan santai melompat menghindari semuanya seolah itu bukan apa-apa. Orochi benar-benar terkejut menyaksikan peningkatan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa ini. Hanya dalam sekejap, dia berhasil mementalkan semua serangan lawan. Meski terdengar mustahil, Namiki kembali mengaktifkan ujian dewa dan proses analisis sistem pun selesai hanya dalam beberapa detik saja. Sistem menunjukkan Orochi adalah monster kelas bencana dengan 12 anak buah. Berkat kemampuan barunya, dia bisa mendarat mulus meski diserang bertubi-tubi. Namiki langsung melesat menyerang kawanan monster. Orochi melongo melihat kecepatannya meningkat pesat lagi. Dia membantai setiap monster di depannya dengan mudah menggunakan tebasan ganda yang sudah berevolusi. Serangannya berlipat ganda dan menyapu bersih semuanya, tanpa memberi mereka kesempatan membalas sama sekali. Sistem memperbarui statusnya, membuktikan dia kini sanggup menghadapi Orochi secara langsung. Sadar ada celah di punggung Namiki, Orochi pun menyerang dari belakang. Namun, tembakan itu hanya menyerempet bahunya karena sang protagonis berhasil menghindar ke samping. Pada detik terakhir, kesal dengan kegagalannya, Orochi berdecak kesal, lalu menembakkan peluru air pelacak. Saat itulah, dia terkejut melihat Namiki muncul di beberapa tempat, sekaligus bagaikan membelah diri. Terperangkap oleh trik baru ini, Orochi akhirnya terkena hantaman telat dari segala arah. Dengan begitu mudahnya, Namiki berhasil mengalahkan sang iblis. Dia bernapas lega saat sistem memastikan target telah lenyap. Sambil memandang kehancuran di sekitarnya, dia menyadari kemenangan mutlak ini. Namun di dalam hati, dia mulai cemas memikirkan perubahan wujudnya semenjak menginjakkan kaki di lantai ini. Sensasi menebas musuh masih terasa sangat nyata di tangannya. Meski berwujud monster, Orochi adalah makhluk tingkat tinggi yang mustahil dihadapi dalam kondisi biasa. Beruntung ancaman berbahaya ini bisa diatasi berkat kebangkitan kekuatannya tepat pada waktunya. Sekarang dia harus segera pergi dari sana selagi sempat. Tiba-tiba, suara tawa keras bergema di ruangan itu, mengajak bahwa dia tidak menyangka akan kalah dengan sangat mudah. Saat berbalik, Namiki terkejut setengah mati melihat pemandangan luar biasa di depannya. Tubuh Orochi bercahaya terang, dan dia terus berbicara dengan santai seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tercengang, dia mulai curiga jangan-jangan iblis ini abadi. Orochi tertawa, dan mengakui telah meremehkannya. Jadi sekarang saatnya untuk menghabisi cowok kita dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sekaligus, sudah sangat lama tidak ada yang bisa menyudutkannya seperti ini. Sistem langsung memberi peringatan darurat bahwa energi sihir musuh melonjak drastis melewati
Batas aman, Namiki hanya bisa terpaku melihat. Luka-luka di tubuhnya menutup kembali dengan cepat. Pasukan monsternya juga bersiap menyerang. Memaksanya melindungi mata dari kilatan cahaya yang menyilaukan. Begitu penglihatannya kembali normal, dia terkejut. Melihat Orochi dikelilingi oleh banyak monster baru. Dia hampir tidak percaya kalau semua makhluk mengerikan itu bersembunyi di dalam tubuh sang iblis. Selama ini, sambil mengelus salah satunya, Orochi mengejek Namiki yang terlalu syok sampai tidak bisa berteriak. Dia tertawa puas karena tidak ada yang menduga kejutan ini. Mengingat sang protagonis telah memaksanya bertarung secara serius. Kini dia tidak perlu menahan diri lagi. Orochi langsung menyabetkan ekornya sementara kawanan monster menyerbu serentak. Namiki nyaris tidak sempat menghindar dan terpaksa mengaktifkan ujian dewa sekali lagi. Sistem memperbarui informasi musuh, mengungkap wujud asli Orochi yang memiliki 6 ekor. Setiap monster pendukung punya kemampuan berbeda dan meski lebih lemah, mereka tetap sangat merepotkan baginya. Memaksa Namiki untuk terus bergerak tanpa henti. Dia mencoba berlari, tapi jumlah monster terlalu banyak hingga mengepungnya rapat. Ternyata setelah berevolusi pun, kekuatannya masih belum cukup tangguh. Kalian pasti cemas melihat situasi gawat ini. Dia akhirnya tergigit, terlempar jauh, hingga pedangnya terlepas. Namiki bangkit berdiri kembali dengan perasaan sangat marah karena terdesak tanpa celah. Sistem langsung mengonfirmasi pendarahan hebat akibat gigitan dalam di bahu kanannya. Orochi berjalan mendekat dengan santai sambil terus mengejeknya. Ayo kita lihat bagaimana Namiki bisa selamat dari situasi gila ini. Si iblis mengejek kekuatannya yang hilang dan menyuruh monster menghabisinya. Namiki bingung harus bagaimana karena kondisinya kini jauh lebih buruk dibanding awal pertarungan. Dia berusaha keras mencari celah untuk membalas dendam. Rasa percaya diri bahwa dia bisa menang dengan kekuatannya sendiri tiba-tiba sirna begitu saja. Jika dia nekat menggunakan kemampuan itu lagi, mungkin keadaan bisa berbalik, tapi efek sampingnya akan membuat tubuhnya hancur. Melalui ujian ilahi, dia menghitung setiap tindakan paling efektif dan memutuskan untuk mengikuti petunjuk rencana yang diberikan. Sebuah energi besar mulai meluap dalam dirinya, sangat kuat dan sulit dikendalikan. Saat monster itu menerjang, Namiki berhasil menghindar dan langsung melancarkan serangan balasan. Dengan pedang di genggamannya, dia melemparkannya tepat ke arah taring monster itu. Tapi serangannya mental. Biar begitu, dia tahu kekuatan musuh kali ini benar-benar gila. Ternyata membangkitkan kekuatan itu belum cukup dan dia tetap kalah telak. Seluruh badannya terasa terbakar dan pandangannya mulai kabur hingga akhirnya dia terkena semburan api secara langsung. Tubuhnya terlempar sangat jauh akibat rentetan serangan tanpa henti dari para monster. Itu, tekanan yang luar biasa membuat sistem otomatis mengaktifkan kemampuan pengurangan kerusakan. Namun itu tidak cukup menahan semuanya. Dia hampir tewas di tempat. Beruntung masih bisa menghindari tebasan maut sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Orochi berteriak kesal, menyuruhnya berhenti berpura-pura tanggul dan memerintahkan monster-monsternya segera menghabisi Namiki. Meski begitu, otak Namiki terus berputar keras memikirkan taktik cerdik yang bisa menyelamatkan nyawanya. Di saat si iblis mengejeknya yang hanya bisa mematung, Namiki menyadari ada satu monster yang bertingkah aneh. Monster yang satu ini bukannya menyerang malah sibuk menjilati sisa darah di tangannya, membuat monster lain keheranan dan ikut menonton. Orochi tidak paham dengan situasi aneh ini, tapi instingnya mencium bahaya. Tiba-tiba saja, seluruh monster itu tampak limbung dan pusing setelah mencicipi darah Namiki. Aura menyeramkan mereka mendadak hilang dan berubah menjadi sangat jinak, membuat Orochi melongo kebingungan. Dengan wajah konyol dan tatapan kosong, mereka terlihat mabuk berat. Nah, disinilah kalian bakal sadar betapa konyolnya jurus Namiki. Penguatan fisik tadi ternyata menaikkan kadar alkohol dalam darahnya. Begitu para monster meminum darah itu, mereka langsung teler dan menjadi beringas tapi dalam kondisi mabuk. Persis seperti legenda Yamata no Orochi yang sangat menyukai minuman keras. Kelemahan ini bisa dia manfaatkan. Namiki pun menyeringai puas sementara Orochi berteriak menyuruh monsternya sadar dan berhenti bertingkah konyol. Dia sangat marah karena anak buahnya tidak mau patuh lagi. Meski tahu bahaya yang mengintai, monster-monster itu tetap saja bertingkah bodoh. Saat Orochi berbalik, dia
Melihat karakter utama kita sengaja menyayat lengannya demi mengeluarkan darah segar. Jika mereka sangat menginginkan darahnya, dia akan memberi lebih banyak. Dengan panik, Orochi berteriak menanyakan rencananya saat Namiki mengaktifkan penguatan fisik tingkat tinggi miliknya. Dia memprovokasi kawanan monster tersebut untuk maju menyerang bersama-sama. Monster-monster itu langsung menerjang. Dan dia yakin darah yang mengalir deras ini cukup untuk membalikkan keadaan. Begitu monster pertama menerkam, makhluk itu mendadak teler dan berhenti bergerak persis dugaannya. Namun sebelum Namiki sempat menyerang balik, rasa sakit luar biasa tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya hingga membuatnya berlutut kesakitan. Monster lain langsung menyerbu dan dia nyaris terkena. Beruntung dia bisa memanjat sisik tubuh raksasa itu untuk menghindar. Meski begitu, dia malah menantang mereka meminum darahnya lagi sampai semuanya mabuk berat, bahkan mengejek apakah rasanya enak. Saat perhatian kawanan monster teralih, dia tahu peluang emas ini tidak boleh disia-siakan. Namun tiba-tiba saja Orochi muncul dari belakang dan menusuk tubuhnya. Sembari mengejek bahwa Namiki terlalu banyak berpikir di saat jenting. Meski Orochi tersenyum licin, Namiki rupanya sudah menduga gerakan itu dan langsung berbalik. Sambil menyebut serangannya, sangat mudah ditebak ke strategi Basiyang. Sama persis membuat Namiki dengan mudah membaca arah serangannya kali ini. Terkejut setengah mati, Orochi bertanya apa maunya. Tapi Namiki langsung mencengkeramnya erat sebelum dia sempat kabur. Tujuannya cuma satu, mencekoki si iblis dengan darah beralkohol tinggi miliknya. Dia meronta-ronta menyuruhnya berhenti, tapi semuanya sudah terlambat. Efeknya langsung bekerja cepat dan membuat Orochi mulai teler sambil terus memohon agar segera dilepaskan. Begitu dilepas, Namiki langsung mundur beberapa langkah. Orochi berusaha tetap berdiri tegap meski kepalanya sudah berputar-putar. Dalam kondisi mabuk pun, dia masih terus mengancam. Sementara kesadaran Namiki perlahan-lahan mulai memudar akibat kehabisan darah. Karena ini kesempatan emas, dia bertekad bertarung habis-habisan walau hampir pingsan. Dia melesat maju untuk menebasnya. Sedangkan Orochi berteriak histeris pada para monsternya, karena tidak ada satupun yang bergerak. Bukannya menyerang, para monster malah mendesah malas lalu tertidur lelap di tanah. Orochi pun panik melihat ini. Kalian pasti tahu apa yang akan dilakukan Namiki dalam situasi menguntungkan seperti ini. Sang jagoan kembali mengaktifkan penguatan fisiknya untuk menyerang. Orochi berbalik dengan wajah cemas, sadar jika mereka semua bisa tewas mengenaskan kali ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia melesat maju dan menebas seluruh monster tersebut, menaikkan levelnya setiap kali berhasil membantai satu target. Namiki akhirnya berhasil menembus level 6000. Sementara itu, Himawari masih terkurung di ruangan sampai melihat seseorang membuka pintu. Sosok gadis yang masuk ternyata adalah Aoi, membuat Himawari terkejut dan bertanya tujuannya. Aoi menjawab mereka sudah lama tidak bertemu dan mengaku datang setelah menerima pesan dari Shinji yang memintanya berkunjung. Curiga dengan hal itu, Himawari bertanya apakah Aoi sudah terkena pesona manipulatif Shinji. Membuat temannya bingung dan Himawari makin kesal. Dia ingin memastikan apakah Aoi sedang dikendalikan dan mencoba menyadarkannya. Namun Aoi malah membela Shinji dan menyebutnya orang baik yang telah menyelamatkannya. Alasan itulah yang membuat Aoi terus bersikeras bahwa Namiki sudah tewas. Dan di saat-saat sulit seperti ini, Shinji-lah yang selalu menenangkan jiwa dan raganya. Bagi Himawari, ucapan itu membuktikan bahwa pikiran sahabatnya telah dihipnotis sepenuhnya. Aoi juga mengeluh karena merasa diabaikan oleh sang karakter utama selama ini, memicu rasa cemburunya pada Himawari sejak lama. Himawari seketika terdiam seribu bahasa mendengar pengakuan mengejutkan itu. Aoi meluapkan amarahnya, mengaku membenci mereka berdua, meski tahu Himawari tidak akan pernah paham alasannya. Padahal, hubungan mereka selama ini sangat erat layaknya keluarga sendiri. Sambil menangis, Himawari berkata dia menganggap Aoi seperti adiknya sendiri. Tiba-tiba saja, Shinji masuk ke dalam ruangan dan menyela pembicaraan. Serius mereka dengan santainya. Aoi langsung menyambutnya gembira. Sementara Shinji membelai mesra wajahnya sembari menasihati agar berdamai dengan Himawari. Aoi meminta maaf karena terbawa emosi, lalu Shinji membujuk Himawari agar
bersikap lebih manis pada adiknya yang menggemaskan itu. Namun Himawari berteriak garam, menuntut penjelasan mengapa dia tega menggunakan hipnotis untuk berbuat bejat. Shinji berkilah bahwa ini salah Himawari sendiri karena terlalu keras kepala untuk tunduk padanya. Sihir pemikatnya memang tidak mempan pada Himawari, membuat gadis itu murka dengan kelakuannya. Shinji mengaku baru saja dihubungi oleh asosiasi penjelajah yang ingin merekrut dirinya masuk ke dalam tim pembasmi Orochi, sehingga dia berniat membawa Aoi dan Himawari bersamanya. Dia berencana memaksa Himawari bekerja sama, memanfaatkan Aoi yang kini terus bergelayut menjadi lengannya sebagai bagian rencana licik. Itu, Aoi merengek kegelian akibat sentuhannya. Pemandangan memuakkan yang membuat amarah Himawari memuncak. Sambil tersenyum picik, Shinji menegaskan Himawari wajib bergabung ke dalam tim tersebut. Suka atau tidak suka, demi keselamatan Aoi. Sementara itu di tempat lain, sisa kesehatan Namiki telah merosot drastis hingga menyisakan 5% saja. Di ambang kematiannya yang sudah di depan mata, dia anehnya masih bisa merasakan detak jantungnya meski waktu tersisa tinggal 137 detik lagi. Dia heran kenapa kesadarannya belum hilang sepenuhnya. Dia hanya bisa merasakan sentuhan hangat di kulitnya dan menyadari kalau kepalanya sedang bersandar lemas di paha Orochi. Diiringi peringatan sistem bahwa sisa waktunya tersisa 90 detik. Si iblis menyadarinya, membuat Namiki menyesal kenapa tidak menebas kepalanya sejak awal pertarungan tadi. Orochi berkata bahwa tindakan itu sia-sia, karena tubuh mereka terdiri dari 8 entitas berbeda yang hanya bisa mati jika dikalahkan bersamaan. Namiki mengerutu menyebutnya monster mengerikan, membuat Orochi tampak sedikit tersinggung dengan panggilan itu, namun dia mengakui kehebatan Namiki yang hampir melenyapkan mereka semua. Sambil tersenyum ramah, Orochi berkata mereka akan menerimanya selagi sisa waktu kematian terus menyusut ke angka 30 detik saja. Bingung, Namiki tidak memahami maksud ucapannya hingga membuat Orochi kesal karena harus menjelaskan ulang. Dengan sisa 10 detik sebelum nyawa sang jagoan melayang, Orochi sadar situasi ini sangat kritis dan dia harus segera. Dia harus bergerak cepat sambil merapal sirkuit sihir, membuat Namiki bertanya-tanya apa rencananya. Tanpa menjawab, dia hanya tersenyum manis lalu menusukkan belati itu tepat ke dadanya. Penasaran kelanjutannya? Ikuti terus perjalanan. Yuk temani saya masuk ke kisah gila ini. Setelah mengucapkan selamat malam pada tuannya, sistem memulai observasi surgawi, meningkatkan sinkronisasi Namiki dan Orochi secara drastis hingga koneksinya berhasil terkonfirmasi. Hubungan mereka membuka kemampuan baru dan meningkatkan statusnya secara gila-gilaan. Begitu karakter utama kita terbangun, dia langsung panik melihat sesosok monster di sampingnya. Tapi dia segera sadar kalau makhluk itu tidak berniat menyerang. Makhluk itu hanya memperhatikannya tanpa rasa permusuhan. Dia mencoba mencari pedangnya, tapi nihil. Alih-alih pedang, tangannya malah menyentuh sesuatu yang tak terduga dan dia menyadari kalau Orochi sedang berbaring di sebelahnya. Terkejut setengah mati, dia bingung kenapa musuhnya bisa tidur nyenyak di sana. Lebih parahnya lagi, dia baru sadar kalau dirinya telanjang bulat. Membuat situasi canggung ini jadi berkali-kali lipat lebih aneh lagi. Karena bingung mau bicara apa, dia bergegas mencari barang-barangnya untuk segera kabur dari tempat itu. Tiba-tiba salah satu monster mendekat dan menggosokkan badannya ke Namiki, membuat pemuda itu berbisik memintanya untuk segera berhenti. Keributan itu membangunkan Orochi yang langsung mengeluh sebelum akhirnya sadar kalau Namiki sudah berdiri. Dia tersenyum senang melihat tuannya telah siuman, lalu membantu mencarikan pakaian baru untuk segera dikenakan oleh sang pemuda. Orochi memuji betapa cocoknya baju itu. Meskipun sebenarnya itu barang curian dari manusia di dunia, tapi pakaian itu memiliki perlindungan sihir khusus yang dibuat untuknya, membuat Namiki menuntut sebuah penjelasan logis darinya. Namiki tidak paham bagaimana dirinya bisa tetap hidup setelah kejadian mengerikan kemarin. Orochi pun sadar kalau dia belum menceritakan apapun. Jadi mereka berdua duduk bersama untuk mulai membicarakan tentang kontrak sihir mereka. Kontrak itu terjadi karena Namiki sempat mati, tapi berhasil menyinkronkan tubuhnya dengan Orochi di detik-detik terakhir. Sang protagonis akhirnya sadar
bahwa ingatan tentang belati yang menancap di dadanya itu memang benar-benar nyata. Jika itu benar, dia menduga keadaannya sekarang sama seperti Orochi dan bertanya apakah dia sudah berubah menjadi monster. Orochi membantahnya dan menjelaskan kalau mulai sekarang mereka hanya saling terikat jiwa saja. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini karena segalanya akan berubah. Orochi menyuruh Namiki memejamkan mata agar dia bisa meminjam penglihatannya. Meski bingung, Namiki setuju lalu menanyakan nama asli monster cantik tersebut. Dia sadar belum pernah memperkenalkan diri secara resmi meski orang-orang memanggilnya Orochi. Nama aslinya adalah Hachi. Namiki pun memejamkan matanya dan menuruti perintahnya. Hingga tiba-tiba dia merasakan sensasi yang sangat aneh. Dia merasa seolah sedang melihat tubuhnya sendiri dari luar. Hachi bertanya bagaimana rasanya memandang diri sendiri dari sudut pandangnya. Namiki mengaku hal itu sangat canggung, tapi perlahan dia mulai memahami situasi mistis ini. Intinya, sekarang dia bisa menggunakan seluruh kekuatan Hachi. Gadis naga itu tertawa senang karena tuannya paham dengan sangat cepat. Hubungan ini melipat gandakan status Namiki, dan Hachi berjanji akan menjelaskan detailnya nanti. Sementara itu, Asosiasi Penjelajah sedang mengadakan rapat darurat di lantai 3. Pemimpin pasukan penaklukan, penjelajah peringkat B bernama Ishihara Katsuhiko, mengumpulkan seluruh anggotanya demi membahas rencana penumpasan Orochi. Beberapa hari terakhir, serangan monster di dunia yang terhubung dengannya terus melonjak tajam. Mereka baru bisa menahan beberapa ekor Orochi saja dan membantu kota-kota yang terdampak. Meski sudah dibantu polisi setempat, kerusakannya sangat parah hingga banyak wilayah harus dibangun ulang dari nol. Menurut analisis Ayaka Kyogoku, mereka tahu kalau Orochi memiliki 6 wujud yang berbeda dan telah menemukan kelemahannya berkat pertarungan sebelumnya. Kelemahan terbesar Orochi ternyata adalah alkohol berkonsentrasi tinggi. Di pertempuran lalu, saat mereka berhasil menyuntikkan alkohol ke tubuhnya, serangan tersebut terbukti memberikan kerusakan fisik yang luar biasa fatal baginya. Sekarang mereka paham kenapa monster raksasa itu bisa mabuk layaknya manusia biasa. Persis seperti legenda Yamata no Orochi. Ishihara menjelaskan bahwa asosiasi bekerja sama dengan perusahaan besar untuk menyuplai alkohol tersebut. Rencananya, mereka akan segera bersiap dan menjadikan lantai 4 Dungeon sebagai medan perang utama. Mereka bakal memancing Orochi ke sana, membuatnya sangat mabuk, lalu menghabisinya begitu pertahanannya melemah total. Ayaka menegaskan pentingnya kerjasama tim dan mengumumkan sosok tangguh yang akan memimpin garis depan. Saat itulah terdengar suara lantang yang menyuruh mereka menyerahkan seluruh misi berbahaya ini kepadanya sendirian. Sosok sombong yang baru masuk ke ruangan itu ternyata adalah Shinji, lengkap dengan harem gadisnya. Ishihara yang tahu reputasinya mencoba bersikap sesopan mungkin, menanyakan apakah pemuda itu sanggup memimpin penaklukan tersebut. Shinji tertawa ponga dan menjamin timnya sudah sangat siap tempur. Ishihara terkejut karena selain membawa petarung kuat, Himawari juga tampak berdiri setia di sisinya. Sementara itu, di dalam dungeon yang sunyi. Nah, kalian juga pasti heran melihat ini kan? Hachi membawa Namiki menggunakan gelembung air menyusuri sungai bawah tanah. Sihir praktisnya membuat Namiki sadar alasan dia selalu kalah telak selama ini. Sangat masuk akal bagaimana Hachi bisa menjelajahi banyak lantai dungeon dengan sangat cepat lewat jalur air. Hachi tertawa, menyebut sihirnya memang hebat, tapi sangat menguras tenaga, dan akan jauh lebih mudah jika dia berwujud naga. Namiki lalu bertanya, mengapa dia tidak berubah saja? Pertanyaan itu membuat Hachi mendadak bungkam, menyadarkan Namiki bahwa dia telah membahas topik sensitif. Karena tak ingin memperumit suasana, dia memilih untuk langsung mengganti topik pembicaraan. Hachi lalu menjelaskan bahwa mereka harus segera keluar dari dungeon demi keselamatan. Di momen ini, Hachi tiba-tiba memanggilnya Tuan Namiki yang membuat sang pemuda merasa risih karena panggilan hormat yang terlalu berlebihan itu. Menurut Hachi itu wajar, karena sekarang Namiki adalah tuannya. Sembari memprotes julukan itu, Namiki akhirnya menceritakan alasan ketergesaannya. Dia harus segera menyelamatkan Himawari dari rencana busuk yang telah dipersiapkan dengan matang oleh Shinji. Mendengar nama itu, Hachi bertanya usil, apakah Himawari adalah kekasihnya? Namiki membantahnya keras, berkata gadis itu
hanyalah orang yang sangat ia kagumi. Hachi terkekeh misterius tanpa memberitahu apa alasan di balik tawanya. Sementara sang protagonis merasa lebih percaya diri menghadapi Shinji. Di lantai 4 Dungen, para penjelajah berkumpul membawa logistik perang. Mereka menurunkan bertong-tong cairan alkohol berkadar tinggi. Dan Himawari pun turut membantu proses tersebut. Ushihara menghampiri Himawari untuk meminta waktunya mengobrol sebentar. Dia berterima kasih atas kesediaannya membantu pertempuran melawan Orochi. Menurutnya, sungguh luar biasa melihat seorang gadis jenius memulai debutnya sejak masa sekolah. Himawari berhasil menembus ranking A dalam waktu singkat dan menjadi panutan baru bagi banyak orang. Ayaka langsung menegur Ushihara karena bersikap terlalu bersemangat di depan umum, membuat pria paruh baya itu malu. Setelah meminta maaf, dia bertanya alasan Himawari bergabung dengan kelompok buruk milik Shinji. Himawari terdiam, teringat ancaman kejam tentang offline dan kehancuran mental yang dia saksikan sendiri. Melihatnya melamun, Ushihara bertanya, apakah ada masalah? Namun ia menepisnya dengan beralasan bahwa dia sudah lama mengenal Shinji. Jauh di lubuk hatinya, dia berjanji akan menyelamatkan offline bagaimanapun caranya. Saat menatap Shinji yang dikelilingi para gadis terhipnotis termasuk offline, dia membayangkan jika Namiki ada di sana, segalanya pasti berbeda. Shinji menyadari tatapan kesal itu dan membalasnya dengan senyuman yang sangat kejam. Biarpun tersiksa, Himawari membulatkan tekad untuk tidak goyah dan bersumpah akan mencari cara menghancurkan sihir hipnotis tersebut. Tiba-tiba seorang penjelajah berteriak panik, melaporkan adanya pergerakan makhluk mencurigakan. Mirip Orochi yang sedang mendekat. Seluruh pasukan langsung bersiap siaga di aula utama lantai 4. Mendeteksi kedatangan 15 sosok humanoid misterius. Untungnya, Namiki sudah menyadari situasi itu terlebih dahulu dan langsung memerintahkan Hachi untuk menghentikan lajunya. Walau kebingungan, Hachi langsung mengerem laju gelembungnya mendadak hingga Namiki mengeluh karena hampir terjungkar, namun Hachi langsung membela diri dengan mengingatkan kalau dia sendiri yang menyuruh berhenti. Namiki berbisik ada pengintai di sekitar sana. Pengintai itu mengincar posisi Hachi. Karena Hachi masih kebingungan, Namiki menunjukkan layar ponsel yang sempat dipungutnya tadi. Begitu melihatnya, mata Hachi membelalak ketika menyadari anak-anak asuhnya diberitakan sebagai target operasi ke-8 penumpasan monster. Dia tersadar bahwa musuh-musuh kuat telah berkumpul di sana dan bertanya taktik apa yang harus mereka gunakan. Namiki menjawab mereka harus memantau situasi terlebih dahulu, lalu segera mengaktifkan kemampuan observasi dewa miliknya. Lewat kemampuan tersebut, Namiki terkejut setengah mati melihat Himawari berjalan beriringan dengan Shinji. Rupanya, bajingan itu membohongi Himawari bahwa Namiki telah tewas mengenaskan dan gadis malang itu mempercayai kebohongan tersebut bulat-bulat. Namiki merenung, memikirkan apa saja yang sudah terlewat. Sementara Hachi yang ikut memantau langsung menyadari situasi ganjil tersebut. Dia tahu betul bahwa Shinji adalah bajingan manipulatif yang telah menghancurkan hidup sang tuan. Selama ini, Hachi terkekeh geli melihat gadis pujaan tuannya disandera musuh. Di sisi lain, Shinji memerintahkan Himawari untuk unjuk gigi di garis depan pertempuran nanti. Aoi tertawa genit sambil mengejek Himawari agar tidak mempermalukan nama baik Shinji. Shinji menertawakan candaan tersebut, sementara Himawari memilih bungkam seribu bahasa. Dia sangat ingin menghancurkan sihir pengendali pikiran milik Shinji. Tapi dia bingung bagaimana caranya dan harus tetap mengawasi setiap gerak-gerik mencurigakan Aoi. Kalian dan saya pasti tidak sabar melihat pertarungan besar melawan Orochi yang mungkin jadi kesempatan emasnya. Tiba-tiba, teriakan histeris dari kejauhan menghentikan langkah mereka semua. Saat sebuah teropong diserahkan. Sobat, siap-siap dia. Ishibara mendeteksi sumber panas raksasa dan sang ketua langsung maju, karena mengira itu Orochi, tapi yang muncul malah gerombolan monster menyeramkan yang sedang memburu seorang wanita. Ishibara memerintahkan semuanya untuk fokus menyelamatkan wanita itu. Rencananya, tim Shinji bakal mengurus Orochi selagi yang lain menolongnya. Para PNG NTI setuju, dan meski kesal, Shinji akhirnya menerima perintah itu. Dia menyuruh pasukannya bergerak, dan para gadis langsung maju menyerang menggunakan kekuatan mereka. Sementara para gadis bertarung melawan makhluk-makhluk itu, Shinji malah tersenyum santai, dan menyuruh Himawari ikut bertempur,
Terpaksa, dia pun setuju. Begitu melihat wanita yang dikejar itu, terjatuh ketakutan. Himawari langsung berlari menolong dan menebas monster itu dengan pedangnya. Dia memukul mundur monster itu, lalu memastikan kondisi si wanita. Sambil berterima kasih, wanita itu mengaku baik-baik saja. Pengintai lain segera mengamankan situasi, menyerahkan sisa monster pada Himawari. Rencana awal sukses besar, Hachi, yang menyamar jadi wanita itu. Menyadari kalau Himawari memang gadis yang dikagumi Namiki, dia mengakui kehebatan Himawari. Tapi saat melewati Shinji, cowok itu malah terpesona dengan kecantikannya dan berniat menggodanya nanti. Dalam hati, Hachi merasa Shinji benar-benar murahan. Namun, dia tetap bersabar menunggu momen paling pas untuk bertindak. Saat semua orang berkumpul, Hachi menghentikan tipuan ekornya. Tiba-tiba, Himawari menyadari monster yang dilawannya berputar arah. Makhluk mengerikan itu kini terbang melesat kencang menuju arah Shinji dan para gadis. Suasana langsung tegang seketika. Shinji berbalik panik saat menyadari monster itu mengincarnya, tapi saat dia mencoba kabur, ledakan dahsyat langsung terjadi. Tepat di belakangnya, bingung kenapa hanya dirinya yang diincar. Shinji memutuskan untuk memakai sihir gravitasinya demi menekan monster itu. Dia langsung mengaktifkan kekuatannya, tapi, perhatiin dah momen ini. Sihir gravitasi Shinji tiba-tiba batal total karena trik pembatalan. Sihir dari Hachi. Dia cuma ketawa licin sambil membiarkan para monster terus menyudutkan si penjelajah. Shinji terjatuh dan berteriak menyuruh pasukannya melindunginya. Para gadis yang terhipnotis langsung bergerak patuh. Tapi sebelum mereka bertindak, Himawari maju menghadang. Dia menahan hantaman keras itu. Hingga terhempas jatuh, Hachi berbisik kesal. Mengatai Himawari bodoh karena nekat mengorbankan diri. Dia tahu tuannya bakal sangat marah melihat ini saat Himawari berusaha bangkit berdiri. Aoi hanya bisa menonton dengan bingung. Himawari menegaskan dia harus melindungi Aoi dan Namiki karena menganggap mereka muridnya sendiri. Sayangnya, pengaruh hipnotis Shinji kembali bekerja dan dia melarang Aoi menggunakan kekuatan tanpa izin. Himawari panik melihat temannya menderita di bawah kendali Shinji. Shinji lalu mengancam, jika Himawari menolak melawan Orochi, maka Aoi yang akan menanggung akibatnya. Himawari berteriak histeris menyuruhnya berhenti. Hachi menghela napas, sadar situasi makin kacau. Lalu memberitahu sang karakter utama sembari memanggil akor tambahan yang mengejutkan para pengintai. Namun sebelum sempat beraksi, beberapa monster langsung tertebas dalam sekejap. Himawari membeku saat melihat sosok yang mendekat dan mengenali sang karakter utama. Dengan terpana, dia bertanya, apakah itu benar-benar dia? Namiki tersenyum lalu berlari menopang Himawari yang hampir terjatuh. Himawari mengaku baik-baik saja, membuat Namiki lega meski masih penasaran kenapa dia bisa ada di sana. Hal yang paling mengejutkannya adalah perubahan aura Namiki yang luar biasa. Apalagi setelah melihatnya menumbangkan Orochi hanya dalam sekali serang. Namiki menghela napas dan berujar, banyak hal telah terjadi, lalu bertanya balik alasan Himawari ada di sana. Himawari menjelaskan niatnya mengamankan barang-barang Namiki yang tertinggal sambil melirik Shinji yang masih terkapar. Sang protagonis ikut menatap tajam penjelajah itu. Shinji butuh waktu sebelum akhirnya mengenali Namiki. Lalu bertanya heran, bagaimana dia bisa bertahan hidup begitu lama di dalam penjara bawah tanah. Sebab, Shinji lah yang membunuhnya sebelum semua berubah. Himawari terkejut mendengar fakta itu, karena selama ini dia selalu curiga ada yang tidak beres. Shinji malah tertawa mengelak. Dia menuduh Namiki menyebar gosip sampah, lalu meremehkannya yang dikira cuma level 100 yang lemah. Menurutnya mengalahkan Orochi cuma keberuntungan. Di kejauhan, Hachi merasa kesal mendengar ejekan itu, tapi sang karakter utama langsung bertindak. Auranya meledak dahsyat hingga membekukan semua penjelajah di sana dengan tekanan mengerikan. Bahkan tubuh Shinji kaku gemetaran. Kalian lihat sendiri kan? Angka detektornya langsung jebol ke level 6000. Mereka berdua cuma saling tatap tegang. Bikin Shinji yang ketakutan langsung mundur perlahan pas Namiki melangkah maju. Dengan murka Shinji menyuruhnya diam dan menampar wajah Aoi. Himawari segera berlari menolongnya. Sementara sang protagonis sempat terdiam karena tidak langsung mengenali Aoi. Sambil tertawa, Shinji mengejek. Situasi itu, mengatainya sangat menyedihkan karena melupakan teman sendiri. Aoi hanya diam tertunduk di tanah
Saat Namiki mulai bertanya, apakah dia telah menghipnotis Aoi selama ini? Shinji tertawa kencang dan menyuruh sang karakter utama membuktikannya sendiri. Bahkan mengaku sempat mencoba trik itu ke idolanya. Terkejut, Namiki melirik Himawari yang langsung menjelaskan kalau dia pikir bisa mengatasi semuanya. Sendiri usai kabar kematian Namiki, sialnya, rencana itu gagal dan dia malah terjebak dalam manipulasi Shinji. Meski dia petualang tingkat A, kekuatan Shinji tak cukup untuk mengendalikannya penuh. Namun, itu tidak masalah bagi Shinji, karena dia memilih memanfaatkan Aoi yang lebih lemah. Dia mengendalikan Aoi dengan hipnotisnya. Aoi kembali tersiksa oleh kekuatan itu dan memohon agar dihentikan. Yang justru memicu amarah besar Namiki. Tiba-tiba Aoi berteriak histeris, menyuruh mereka berdua berhenti demi melindungi Shinji, lalu menyerang membabi buta. Sang protagonis menangkis setiap tebasan beruntun itu dan merasakan hasrat membunuh yang kuat. Dia kaget dengan kekuatan luar biasa Aoi yang jelas-jelas ditingkatkan oleh Shinji. Ini sama sekali bukan Aoi yang asli, dan Himawari bersiap untuk menyerang Shinji secara langsung. Si penjelajah licik tertawa melihat Himawari menghalangi jalannya dan memperingatkan kesalahannya. Namiki pun berusaha menyadarkan kembali Aoi, tapi dia malah berteriak kalau Namiki tak pernah peka pada perasaannya. Hachi menyindir tuannya yang tampak sangat sibuk, membuatnya terkejut. Namun gadis itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, Hachi melompat membantu pertarungan. Mata Shinji terbelalak melihat wanita misterius tadi tiba-tiba mendekat. Hachi langsung melepaskan sihir penghancur dahsyat bernama Extra Persen tepat ke arah Aoi. Usai hantaman itu, Aoi sempat mematung sebelum akhirnya tersadar dengan bingung. Sang karakter utama menanyakan keadaannya, dan dia menatapnya heran seolah masih memproses situasi. Merasa lega karena hipnotisnya telah hancur. Namiki memperhatikan Aoi bangkit berdiri sambil memegang pedangnya kembali. Aoi ingin membicarakan hal penting selagi Hachi mendekat sambil tertawa puas. Namiki paham kalau Hachi baru saja menghancurkan sihir hipnotis yang mengikat Aoi. Sementara Shinji yang linglung bertanya bingung tentang apa yang baru saja terjadi, namun diabaikan semua orang. Hachi justru sibuk bermanja-manja pada tuannya setelah membantu sang protagonis mengeluh. Karena dia terlalu manja, tapi berjanji akan memujinya nanti hingga membuatnya senang. Aoi yang menyaksikan interaksi manis itu bertanya siapa gadis cantik tersebut. Sebelum dijawab, dia bilang kalau saingannya Himawari, dia mungkin mengalah. Tiba-tiba, energi Aoi meledak dahsyat hingga mengejutkan Namiki. Meski begitu, dia tidak ragu sama sekali dan mengaku selalu mengaguminya. Dulu di sekolah, saat Namiki melindunginya dari perundung, pandangannya berubah. Dia sudah menyukainya sejak bergabung di dojo. Dan ingat bagaimana dia selalu memberinya semangat saat ingin menyerah. Masalahnya, Namiki selalu menatap Himawari dengan tatapan spesial, hingga kabar kematiannya dulu. Kalau kekuatannya bisa mengubah emosi negatif menjadi kutukan jahat. Namiki makin murka melihat senyuman sombong Shinji saat Aoi kembali tersiksa. Nah, kalian wajib pantau kelanjutan takdir mereka bareng saya di episode depan. Ayo kita langsung masuk ke momen krusial ini. Si karakter utama sadar pertarungan konyol ini cuma bakal bikin cewek itu makin terluka. Dia sempat ragu dan bingung harus berbuat apa. Di saat itulah Himawari menerobos lalu menghancurkan aksesoris kekuatan Shinji. Alat yang dia pakai buat mengaktifkan kekuatannya hancur. Karena kaget, dia melompat mundur untuk menjaga jarak dari kelompok itu. Himawari sudah bersiap menyerang lagi. Tapi Shinji berteriak menyuruhnya berhenti sambil bilang kalau semua ini sudah cukup. Dia berteriak kencang, menegaskan kalau dia tidak akan kalah dari siapapun. Detik berikutnya dia melepaskan sihir pemikatnya dengan jauh lebih kuat. Aoi kembali terhipnotis sepenuhnya. Sementara Shinji memerintahkannya untuk menyerahkan seluruh dirinya tanpa sisa. Melihat itu semua, Namiki berteriak murka dan bertanya kenapa dia tega menyakitinya seperti itu. Dia mencoba mendekat, tapi kekuatan jahat Shinji justru menguras kebencian, kecemburuan, kesedihan, dan rasa malu di dalam diri Aoi. Shinji ingin melahap semua emosi negatif itu demi memperkuat dirinya sendiri. Di bawah pengaruh hipnotis, Aoi setuju menyerahkan kekuatannya dan energi hitam pun mengalir deras. Ke tubuh Shinji, Himawari terpaku kaget sedangkan Hachi bergumam kesal.
Dia berbisik bahwa Shinji adalah tip parasit paling menjijikan yang memanfaatkan penderitaan orang lain demi keuntungan pribadi. Shinji malah tersenyum puas merasakan energi besar mengalir di tubuhnya. Himawari langsung bergerak cepat untuk menghentikan kegilaan ini. Namun Shinji langsung menghempaskannya menggunakan sihir gravitasi. Tubuh Himawari mendadak kaku dan terkunci di udara sementara Shinji menyombongkan kekuatannya yang meningkat meski terdesak hebat. Himawari menolak menyerah demi menyelamatkan Aoi yang berharga baginya. Sambil tertawa licik, Shinji mengejek bahwa ini semua salahnya dan menyuruhnya berlutut. Tekanan gravitasi pun semakin menindas sampai akhirnya Namiki pasang badan untuk melindunginya. Dia membentak Shinji untuk segera menghentikan tindakannya itu. Namiki menuduh Shinji tega menyakiti orang-orang yang tulus peduli kepadanya. Tapi dasar keras kepala, Shinji malah mengejek si karakter utama sebagai pahlawan kesiangan yang munafik. Tekanan gravitasi luar biasa kini diarahkan ke Namiki untuk memaksanya berlutut. Perhatikan baik-baik momen ini, karena disinilah segalanya bakal berbalik. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, Shinji sadar gravitasinya tidak mempan sama sekali. Namiki lalu menanyakan apa motif dibalik semua tindakan gilanya selama ini. Tanpa menjawab, Shinji malah meningkatkan sihirnya ke tingkat gravitasi ekstrem. Tapi tetap saja, Namiki berdiri kokoh tanpa goresan sedikit pun. Hachi tersenyum bangga dan menyuruhnya menyerah saja. Karena murka, Shinji malah mengincar Aoi demi melukai Namiki. Himawari berteriak panik menyuruhnya berhenti, tapi semua sudah terlambat. Hanya dalam sekejap mata, si karakter utama sudah berada di belakangnya dan menebasnya dengan pedang sambil menyebutnya penjahat. Jeritan kesakitan Shinji langsung menggema kencang. Jeritannya menggema di lantai itu selagi dia memegangi tangannya yang terluka parah. Tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Dengan linglung, dia heran kenapa bisa kalah, padahal Namiki cuma level 100. Namiki pun melangkah mendekat. Dia membongkar fakta kalau dirinya sudah mencapai level 6000 sekarang sambil mencengkeram kerah baju Shinji. Setelah menghempaskannya ke lantai, Namiki menyuruh Hachi menyembuhkannya. Walau ogah-ogahan, Hachi akhirnya menyetujui permintaan itu lewat hubungan pikiran mereka. Setelah itu, para penjelajah yang terluka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis, termasuk gadis-gadis yang sempat dipengaruhi Shinji. Aoi memanggil Himawari sambil menangis tersedu-sedu dan meminta maaf atas semua kekacauan yang dia perbuat. Himawari menggenggam erat tangannya dan menenangkannya agar tidak menyalahkan diri sendiri. Dia juga meminta Namiki untuk beristirahat dan menjamin semuanya akan baik-baik saja. Sambil dibawa pergi ke tempat aman, Aoi terus memohon ampun di sela tangisnya. Mereka hanya bisa terdiam melihat para korban luka dibawa pergi. Namiki kemudian bertanya kepada Himawari, apakah dia baik-baik saja. Sambil menunduk lesu, dia mengangguk pelan. Dia balik bertanya tentang keadaan Namiki saat itu. Gadis itu tersenyum lega begitu tahu dia aman. Senyuman tulus itu membangkitkan memori masa kecil mereka. Saat dia menjadi sosok inspirasi yang paling dikagumi Namiki. Hachi hanya bisa tertawa melihat suasana manis di antara mereka berdua. Tiba-tiba Ishibara berlari mendekat untuk mengobrol. Dia berterima kasih karena Namiki telah menyelamatkan semua orang dari serangan Orochi, yang membuat si karakter utama agak malu. Ishibara menjelaskan kalau dari total 6 tubuh Orochi yang legendaris itu, 3 di antaranya berhasil ditumpas, sebuah pencapaian luar biasa bagi umat manusia. Ditambah lagi, mereka berhasil meringkus Shinji berkat bantuannya. Karena posisi mereka saat ini sudah di lantai 4 Dungeon. Mereka pun memutuskan kembali ke markas. Di sepanjang jalan, banyak penjelajah yang memuji kehebatan Namiki karena bisa menaklukkan Orochi. Dengan begitu mudahnya, semua pujian bertubi-tubi itu membuat si karakter utama canggung dan bingung harus merespons apa. Sementara itu, Hachi berbisik lewat pikiran. Dia mengingatkan kalau dialah yang sengaja memotong ekornya. Jadi Namiki jangan sampai lupa hadiah yang sudah dijanjikan. Namiki setuju untuk membalas jasanya nanti. Lalu Ishibara meminta si karakter utama menyebutkan namanya kembali saat dia memperkenalkan diri. Banyak orang langsung ingat kalau dialah penjelajah pertama yang menyentuh level 100. Kalian juga pasti heran kan? Bagaimana bisa orang lemah mendadak jadi sekuat dewa?
Tentu saja mereka berbisik curiga melihat kenaikan tingkatnya yang kelewat tidak masuk akal. Mengalahkan Orochi begitu saja memang terdengar sangat mustahil. Untungnya Himawari langsung membungkam bisik-bisik tetangga itu. Dan Ishibara meminta maaf atas kelakuan mereka yang kurang sopan. Sebagai gantinya, asosiasi secara resmi berterima kasih kepadanya. Mereka bahkan menjanjikan hadiah khusus. Namiki sempat terkejut mendengarnya, sampai akhirnya Hachi berbisik di pikirannya, meminta hadiah yang sangat spesial. Dia langsung paham kalau Hachi mengincar beberapa barel minuman keras dan tersenyum geli. Namiki hanya bisa menggeleng mengingat kelemahan konyol rekannya itu. Beberapa waktu kemudian, Namiki akhirnya keluar dari dungeon bawah tanah dan meregangkan ototnya. Di bawah langit bebas, Hachi memuji kerja kerasnya, namun juga menyindir seseorang. Gadis idaman Namiki ternyata tidak ikut pulang bersama mereka. Himawari memilih tinggal untuk membantu beres-beres. Membuat Hachi penasaran, apakah Namiki merasa kecewa. Namiki menjawab santai kalau Himawari memang selalu suka menolong orang lain sejak dulu. Namiki hanya ingin menjadi sosok kuat yang bisa selalu mendukungnya. Tepat di saat itu, Ayaka berjalan mendekat untuk mengobrol. Keesokan harinya, Namiki dan Hachi pergi bersama menuju kantor asosiasi penjelajah di distrik komersial. Di sepanjang jalan, Hachi mengeluh karena kalah terus saat bermain game ponsel. Namiki pun dengan sabar menjelaskan kalau dia harus mengisi ulang energi karakternya menggunakan uang sungguhan atau menunggu sampai keesokan harinya untuk bermain lagi. Hachi terkejut setengah mati karena tidak paham sistem top-up itu. Saat dijelaskan kalau itu butuh uang asli, dia makin bingung dan bertanya apa itu gacha berbayar. Namiki menjelaskan kalau itu adalah sistem judi karakter digital menggunakan uang. Pemain bisa mendapatkan barang langka atau zone. Semua murni bergantung pada faktor keberuntungan masing-masing. Hachi langsung naik darah begitu menyadari dia harus keluar banyak uang demi bisa menjadi kuat di dalam game ponsel sederhana itu. Si karakter utama hanya bisa mengiyakan karena begitulah kejamnya dunia pergacaan. Khawatir tidak punya uang sama sekali, Hachi bertanya solusi alternatifnya. Namiki menyarankan agar dia mulai bekerja, membuka tabungan, atau bahkan mendaftar jadi penjelajah. Namun masalahnya, meski sudah menyamar memakai jubah besar, Hachi tetap mencuri perhatian di mana-mana. Apalagi di pertempuran sebelumnya, banyak orang sempat menyaksikan wujud aslinya yang menakutkan. Dan rumor itu kini mulai menyebar luas ke publik. Namiki sadar jika mereka tidak waspada, gosip liar ini bisa menjadi bumerang yang sangat berbahaya. Belum lagi kekacauan masif yang terjadi di kota kemarin. Mereka harus menyembunyikan fakta kalau Hachi adalah sang monster pembawa bencana. Tiba-tiba saja, Hachi membentak Namiki karena mengabaikannya. Membuat pemuda itu langsung meminta maaf karena melamun di jalan. Hachi pun bertanya dengan nada mengejek, apakah dia sedang mencemaskan hal yang tidak penting lagi sekarang. Sambil tertawa jahil, dia mengumumkan keputusannya untuk menjadi seorang petualang resmi, yang tentu saja membuat Namiki shock berat. Namiki mencoba menjelaskan kalau statusnya yang sekarang bahkan membuat segalanya jadi sangat rumit. Dia ragu apakah pihak asosiasi mau menerima monster seperti dirinya. Tapi dengan santainya Hachi menjawab kalau pengaruh besar Namiki saat ini pasti bisa meloloskannya. Namiki menyanggar kalau urusannya tidak semudah itu, tapi Hachi hanya tersenyum lebar. Dia jujur kalau motivasi utamanya hanyalah mencari uang demi memuaskan hasad gacanya yang tertunda di perjalanan. Namiki menyindir kalau Hachi sudah bermain gawai tanpa henti sejak kemarin, tapi dia malah mengeluh tidak mau merusak progres gamenya. Tanpa mereka sadari, beberapa orang misterius mengawasi pergerakan mereka dari atas gedung tinggi. Saat berjalan ke kantor pusat, begitu tiba di lokasi, Ayaka langsung menyambut mereka dengan senyuman ramah dan mengaku sudah menunggu kedatangan mereka. Tanpa membuang waktu, Namiki memperkenalkan Hachi sebagai teman dekatnya. Hachi malah bercanda dan bertanya kenapa dia tidak disebut sebagai pelayan saja. Membuat Namiki memintanya diam. Ayaka hanya tertawa melihat pertengkaran kecil yang menggemaskan itu. Mereka pun dipandu masuk ke dalam gedung megah itu. Saat Namiki menanyakan alasan pemanggilan mendadak ini, Ayaka berjanji akan menjelaskan semuanya secara rinci di ruang kerja utama dan langsung menuntun mereka menuju lift terdekat. Dia menceritakan kalau selama misi penaklukan Orochi kemarin,
Kehebatan bertarung mereka berdua sangatlah luar biasa. Begitu laporan itu masuk, sang manajer senior langsung tertarik untuk menemui Namiki secara langsung, yang tentu saja mengejutkan si karakter utama. Ayaka juga menambahkan kalau Himawari dan Ishihara sebenarnya turut diundang dalam pertemuan penting ini. Harusnya pertemuan diadakan besok, tapi dia ingin mereka ikut sekarang juga. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke kantor pusat asosiasi. Sambil berjalan, Namiki terus memikirkan apa motif di balik undangan mendadak dari sang petinggi asosiasi tersebut. Tiba-tiba Hachi berbisik lewat pikiran menanyakan apakah dia merasakan sesuatu yang aneh. Aura tekanan yang sangat kuat terasa semakin mendekat. Namiki setuju karena merasa terus diawasi. Di lantai 48, Ayaka mengetuk pintu manajer. Percayalah, kelanjutannya bakal jauh lebih seru. Sini, kalian harus lihat momen kocak ini. Si resepsionis langsung pergi setelah beres tugasnya. Ninggalin MC kita berdua aja sama bapak-bapak jas rapi yang ngaku sebagai presiden asosiasi penjelajah. Dia langsung menyapa protagonis kita dan nanya siapa cewek di sebelahnya. Meski si Pak Tua kelihatan ramah dan agak konyol, Haruka sadar kalau di balik wajah blun itu, dia aslinya kuat banget. Hachi juga ikutan setuju kalau kakek misterius ini pasti menyembunyikan kekuatan besar. Sementara si protagonis yang bingung kenapa langsung dipanggil ke ruangan ini, langsung nanya apa maunya si kakek. Sambil senyum licik, presiden bilang dia cuma mau berterima kasih karena sudah membantu mengalahkan Orochi tempo hari dan menangkap para penjahat. Tapi sedetik kemudian, wajahnya langsung berubah. Dia heboh banget bilang kalau Kyogoku menceritakan pertarungan hebat mereka. Dan dia kagum si bocah bisa merobohkan 3 monster kelas bencana cuma sekali pukul. Tiba-tiba ekspresi si presiden berubah serius. Dia langsung nanya, apa Haruka punya kontrak sama monster jahat itu? Merasakan aura mengerikan itu, Haruka langsung merinding ketakutan. Pas mau menganalisis si presiden, rekannya mengingatkan kalau dia tidak punya skill deteksi. Cewek itu bilang si kakak memakai sihir tingkat mitos makanya statusnya tidak terbaca. Mendengar hal itu, sang protagonis langsung nanya apa sihirnya sama seperti yang cewek itu pakai. Sebelumnya, si cewek mengiyakan dia tidak tahu sihir apa itu. Tapi yang jelas si kakak punya banyak informasi rahasia. Sadar kalau Pak Tua di depan mereka bukan orang sembarangan. Dia menyuruh rekannya untuk tetap berlindung di belakang tubuhnya. Tiba-tiba, pria berjas itu mengaktifkan skillnya dan menantang mereka untuk bertarung. Sementara itu di lorong luar, 2 orang staf lewat dan bingung kenapa mereka belum keluar juga. Dari ruangan tersebut, sekretarisnya menjawab kalau mereka mungkin sedang asyik mengobrol. Tapi tiba-tiba, pintu ruangan itu jebol dan menimpa kepalanya. Sontak Himari langsung menarik pedangnya karena merasakan luapan energi yang sangat dahsyat di dalam. Awas, jangan berkedip, karena sekarang pertarungan hidup dan mati dimulai. Haruka menyuruh temannya menjauh tepat saat si presiden menembakkan serangan mautnya secara langsung. Haruka bahkan mencoba memakai skill pengamatan duanya. Tapi sayang sekali gagal total. Haruka kemudian berteriak ke Hachi agar menjaga Yogaku dan Ishihara. Lalu dia langsung berlari kencang ke arah Himari sambil berpikir kalau ini adalah pertaruhan terakhirnya. MC kita mencoba menepis serangan mematikan itu, tapi serangannya malah terbelah 2. Sadar tidak ada jalan keluar, dia langsung memeluk Himari demi melindunginya. Tapi mendadak, Hachi pasang badan di depan mereka. Dia menahan semua damage serangan hingga wujud aslinya terungkap. Luar biasanya, dia masih sempat tersenyum manis dan menanyakan keadaan Haruka. Dengan panik, Haruka bilang dia baik-baik saja, tapi cemas melihat lukanya. Hachi santai saja beralasan kalau dia cuma kurang waspada. Himari berterima kasih atas bantuannya dan bersikeras agar luka parah itu segera diobati. Tapi si naga malah kelihatan tidak peduli sama sekali. Detik berikutnya, Hachi mengaktifkan skill pemulihan instan miliknya yang membuat semuanya kaget. Karena tubuhnya kembali normal dalam hitungan detik. Haruka kembali memastikan apakah rekannya baik-baik saja. Dia bilang mereka harus bertarung serius mulai sekarang, jika tidak ingin mati konyol. Di sisi lain, si kakak tua merasa sangat kagum, karena kekuatan mereka berdua ternyata jauh melebihi laporan yang dia terima. Hal itu malah bikin si kakak makin semangat bertarung. Dan para anak muda pun sudah bersiap meladeninya. Untung saja,
sang sekretaris tiba-tiba datang sambil berteriak histeris menyuruh mereka menghentikan kegilaan ini. Akhirnya mereka semua mendinginkan kepala dan mulai gotong royong membereskan kekacauan ruangan. Si presiden meminta maaf karena bertindak berlebihan. Padahal sekretarisnya sendiri sudah memperingatkan tentang status Namiki, bahwa jika dia bertarung serius, sisi gedung ini bisa hancur lebur berkeping-keping. Sekretarisnya menyuruh si kakek memakai otaknya, dan dia cuma mangut-mangut. Haruka yang masih linglung, akhirnya mendekat dan bertanya. Dia bingung sebenarnya ada masalah apa di sini. Sang sekretaris pun menjelaskan kalau pemanggilan ini hanya untuk menguji mereka. Karena ada kekhawatiran kalau mereka berdua bisa menjadi musuh berbahaya. Lalu si kakek bertanya, apakah Hachi adalah Orochi kelas bencana yang legendaris? Membuat semua orang shock. Hachi pun penasaran dari mana mereka tahu. Hingga si presiden menunjukkan sesuatu. Hachi langsung merasakan kehadiran sosok lain di dalam tubuh si kakek. Hachi sadar kalau makhluk itu seharusnya tersegel di kedalaman Dungeon terdalam. Haruka heran dan bertanya, apakah rekannya mengenal makhluk itu? Nah, kalian perlu mendengar bagian ini, ternyata mereka punya sejarah masa lalu yang rumit. Hachi tidak menyangka kalau naga Lindworm mau bekerja sama dan membuat kontrak dengan manusia biasa. Haruka menyadari hubungan mereka dan berpikir apakah ada naga lain. Sebelum lanjut, Heiji penasaran dengan identitas sekretaris di samping si kakek. Membuat cewek itu merasa salah tingkah. Si presiden menjelaskan kalau dia adalah blasteran manusia dan monster yang terikat kontrak dengan ibunya. Himari mengaku pernah mendengar rumor itu. Tapi ini pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Sekretaris itu menjelaskan kalau orang lain tidak tahu identitas aslinya. Makanya dia sembunyikan rapat-rapat. Tapi saat emosinya meluap, ciri fisik monsternya suka bocor keluar. Jadi dia harus ekstra keras mengendalikan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup di kota Dungeon ini. Himari bertanya, apa dia sering didiskriminasi? Dan sekretaris itu membenarkan kalau pandangan orang terhadap kaum hibrida sangatlah buruk. Tapi uniknya, Heiji sudah mengetahui rahasia itu bahkan sejak dia masih dalam wujud manusia biasa. Heiji menimpali kalau dia memang seumur hidup tinggal di Dungeon. Lagi pula penyamaran cewek itu sebenarnya lumayan payah. Protagonis kita ikutan mengangkat tangan dan mengaku kalau dia juga sudah curiga sejak awal. Haruka kesal lalu mengomeli rekannya karena tidak bilang-bilang. Himari kemudian bertanya, apakah perkataan Kyogoku sebelumnya memang benar? Bahwa Heiji adalah Orochi kelas bencana dan dia membenarkannya. Ishihara tidak percaya. Naga raksasa menakutkan bisa berubah jadi gadis secantik ini. Setelah itu, dia penasaran apa maksud dari semua kekacauan ini. Sang protagonis langsung meminta maaf dan berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Sembari memintanya untuk tenang dulu. Sambil tersenyum, presiden merasa situasi makin menarik dan mengajak mereka pindah tempat. Di dalam ruang rapat, sekretaris mengumumkan kalau hasil investigasi membuktikan Haruka dan Heiji bukanlah musuh mereka. Dia kemudian berterima kasih atas kerjasama kooperatif dari mereka berdua. Tapi si kakek merasa mereka berdua masih pasang posisi waspada. Jelas saja begitu, batin sang protagonis. Karena barusan presiden itu menyerangnya gila-gilaan dan ternyata dia adalah pengguna kontrak Lindworm. Pria itu meminta sang bocah santai saja karena terbukti Heiji si Orochi kelas bencana tetap melindungi manusia dalam pertarungan. Dia menjamin kesalahpahaman kecil ini tidak akan membuat mereka bermusuhan. Si bos menjamin kalau mereka berdua bisa mempercayainya sepenuhnya. Setelah itu, bawahannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua kerja keras tim penakluk monster Orochi tempo hari. Sambil tersenyum, si wanita meminta mereka merahasiakan kejadian ini dan menjanjikan imbalan yang besar. Himari hendak protes, tapi si kakak keburu membungkuk hormat, mengungkapkan rasa terima kasih mendalam. Dia mengumumkan kalau mulai detik ini, Haruka resmi naik menjadi penjelajah peringkat A. Pemuda itu langsung minder mengingat dia aslinya cuma peringkat D. Tapi si kakek sangat yakin dengan kemampuannya. Sebab sang protagonis sudah berhasil membuktikan kekuatannya di pertarungan kemarin. Himari juga memintanya untuk memikirkannya matang-matang karena dia sendiri sudah menyaksikan langsung kehabatan bertarung cowok itu. Akhirnya, kedua belah pihak pun sepakat. Si bos memutuskan
kalau Heiji kini resmi boleh bergabung dengan asosiasi. Begitu mendengar kabar gembira itu, Heiji langsung memeluk erat sang protagonis saking senangnya. Sementara itu, Himari menatap mereka dengan tatapan maut penuh kecemburuan yang sangat menakutkan. Menyuruh Haruka menjelaskan sejelas-jelasnya hubungan macam apa yang sebenarnya mereka berdua miliki saat ini. Di luar, gempar berita tentang penjelajah peringkat D yang mendadak melesat jadi peringkat A. Tapi warga kota mengira itu hanya berita bohong belaka. Semua ponsel sibuk membahas artikel promosi kilat tersebut. Lalu muncul karakter mirip Michael Jackson yang penasaran dengan berita itu dan minta izin ikut melihat, tapi si gadis kecil berambut pirang bernama Ichigo malah menyuruhnya melihat sepuasnya. Selagi dia mandi, adegan beralih saat Himari mengingat masa lalu desanya yang diserang monster brutal. Gadis itu berdiri di depan Haruka untuk melindunginya dan memastikan keadaannya. Sementara Haruka menenangkan kalau lukanya cuma goresan kecil. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana kelanjutannya kan? Tiba-tiba saja seekor monster ganas langsung menyergap Himari yang lengah. Membuat Haruka sigap mencabut pedangnya demi menyelamatkan cewek yang dia sayangi. Halo guys, kita bakal nonton kisah cowok lama yang jadi overpower nih. Haruka menangis sambil berjanji jadi lebih kuat demi melindunginya setelah bau gadis itu terluka. Sekarang Heiji malah sibuk fitting baju. Di toko pakaian, dia nanya pendapat teman kerjanya. Si cowok bilang bajunya cocok banget. Sementara Himari langsung heboh memuji tanpa ragu dan bilang penampilannya benar-benar sempurna, tanpa celah sedikit pun. Abis itu, mereka penasaran gimana cara dia menyembunyikan ekornya, dan dia dapet trik dari Kyogoku. Haruka langsung nyeletuk kalau mereka berdua kayaknya makin sering menghabiskan waktu bersama. Akhir-akhir ini, dia langsung mutusin buat beli baju itu, tapi dasar cewek, dia belum puas dan ngajak ke toko lain. Himari menyuruhnya sabar dulu, karena dia harus bayar barang belanjaannya sekarang. Tapi ternyata Heiji benar-benar bokek total. Dia pun minta si karakter utama buat bayarin dulu. Pas mau bayar, tiba-tiba rekan kerjanya malah menawarkan diri buat melunasi semua belanjaan itu. Haruka merasa tidak enak, tapi si gadis bilang santai aja. Heiji kan pernah menolongnya kemarin, jadi sekarang mereka impas. Mendengar itu, si wanita langsung kegirangan dan memuji kebaikan hatinya. Dia pun minta izin memanggilnya Himari saja mulai sekarang dan langsung disetujui. Gak lama kemudian, mereka nongkrong di kafe di mana si karakter utama berterima kasih. Membuat gadis itu tertawa renyah. Dia bercanda kalau untung saja dia ada di sana tadi. Heiji mulai bosan dan mengajak mereka segera pulang. Si cowok mengiyakan, tapi si wanita malah bersenandung sambil bilang waktunya balas dendam. Haruka kaget dengar dia mau lanjut main game sesampainya di rumah. Himari yang mendengar itu langsung curiga dan bertanya, apakah mereka tinggal serumah? Yang langsung diiyakan dengan santai oleh si karakter utama. Dia menjelaskan kalau Heiji gak punya uang buat sewa tempat tinggal lain. Heiji menimpali kalau dia harus selalu di sisi tuannya. Himari pun jadi makin penasaran kenapa dia memanggil rekannya begitu. Kalian harus lihat bagian kocak ini. Dia memojokkan si cowok ke dinding sambil menuduhnya punya fantasi aneh, bikin dia makin panik. Tiba-tiba, gadis itu malah mengajak Heiji tinggal bersama dengannya. Heiji menolak karena gak mau jauh dari tuannya, tapi Himari bilang si cowok boleh ikut juga. Tiba-tiba ponsel si karakter utama bergetar dan dia menjauh dari meja untuk melihat pesan penting dari Kyogoku. Ada misi darurat dari Asosiasi Penjelajah. Sekretaris mengabarkan kalau kawanan goblin dalam jumlah besar muncul di lantai 3 ruang bawah tanah, dan salah satunya adalah monster juara tingkat tinggi. Banyak orang terluka parah di sana, jadi sekretaris minta bantuan mereka. Tanpa ragu, kelompok ini menerima permintaan tersebut dan langsung meluncur ke lokasi. Di dalam, Heiji mulai penasaran apakah tuannya capek setelah berlari begitu jauh. Tapi si cowok menjawab perjalanannya masih tersisa 1 kilometer lagi. Bikin temannya langsung lemas, dia pun heran kenapa mereka harus jalan kaki di tempat seperti ini. Si cowok ingat kalau Heiji cuma bisa bergerak cepat kalau ada air. Sedangkan di sini kering kerontang. Heiji menyarankan naik mobil saja. Tapi Himari bilang mereka gak punya izin memakai kendaraan asosiasi. Prosedurnya ribet banget. Himari menceritakan saat memburu Orochi. Mereka sudah mengajukan izin, tapi tidak mendapatkan apa-apa.
Pengaturan kendaraan selalu kacau balau karena banyaknya panggilan darurat yang masuk secara bersamaan. Heiji kesal melihat manusia yang terlalu kaku dengan aturan. Tapi si karakter utama menjelaskan kalau aturan itu menjaga ketertiban. Setelah itu, Haruka memperhatikan kebersihan tempat ini dan penasaran dari mana dananya. Tiba-tiba, kepalanya terasa sangat sakit, membuat rekannya khawatir dan bertanya keadaannya. Si cowok bilang dia baik-baik saja dan berterima kasih. Tak lama, mereka melihat secercah cahaya terang di ujung terowongan. Begitu sampai, mereka malah dibuat melongo dengan pemandangan di depan mata. Puluhan goblin sudah terkapar tidak berdaya di tanah. Si cowok menyimpulkan ada orang lain yang sudah mendahului mereka ke lokasi. Dan benar saja, ada seorang pria mirip Michael Jackson berdiri di sana sambil tersenyum misterius. Karakter utama heran, apa dia membantai semua monster sendirian. Tapi pria itu mengaku dibantu orang lain. Mendengar itu, mereka bertiga langsung siaga tempur. Haruka bilang, gak ada siapa-siapa lagi di sekitar sini. Tapi si pria terkeker dan bilang dia salah besar karena rekannya ada tepat di sampingnya. Tiba-tiba si pemuda menyadari kehadiran seorang gadis di dekatnya. Membuatnya bingung kapan dia mendekat tanpa terdeteksi. Pria misterius itu menjelaskan kalau si gadis memang sudah berdiri di sana sejak awal mula. Gadis itu berbisik kalau si karakter utama sangat kuat. Tanpa aba-aba, dia langsung menerjang Haruka. Tapi Haruka berhasil menghindar dan takjub dengan kecepatannya yang luar biasa. Si gadis pun memuji kekuatan aslinya. Karena itulah, dia memutuskan untuk bertarung serius juga. Pertempuran sengit pun berlanjut. Sementara Mia menjelaskan kalau temannya cuma ingin menguji kemampuan Himari. Tapi bagi Ichigo, serangan itu masih sangat lambat. Kalian pasti sepakat kalau anak kecil ini tidak wajar kan? Dia terus menyerang bertubi-tubi sementara Himari heran bagaimana bocah sekecil itu bisa sekuat ini hingga mengaktifkan skill getaran pada tubuh lawannya. Dia sadar jika terus terkena getaran itu, tubuhnya bisa hancur berantakan. Ichigo menantangnya untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Dan wanita itu membalas dengan tegas agar tidak meremehkan kemampuan bertarungnya. Himari langsung mengeraskan seluruh ototnya, membuat si gadis sadar kalau itu adalah teknik penguatan tubuh. Bentrokan dahsyat pun terjadi hingga mementalkan keduanya, memicu rasa hormat di antara dua petarung hebat ini. Namun pertarungan belum berakhir, Himari pantang mundur dan kembali menerjang maju. Tapi sebelum pedang mereka beradu lagi, Mari mendadak menggunakan skill penukar posisi untuk menghentikan perkelahian konyol di antara mereka. Ichigo kesal dan menyuruh rekannya tidak ikut campur urusan orang. Pria itu meminta maaf karena mengganggu. Tapi yang terpenting bahaya sudah dekat. Haruka membenarkan karena ancaman nyata sedang menuju ke arah mereka. Sementara itu, seorang penjelajah berlari ketakutan dikejar monster ganas tanpa arah tujuan. Di belakangnya, kawanan monster serupa bermunculan. Dipimpin oleh sesosok makhluk raksasa yang mengerikan di barisan paling belakang. Himari memastikan informasi itu dan si cowok mengiyakan. Ada 30 monster tingkat tinggi yang akan tiba dalam waktu 1 menit saja. Kemampuan sensor si karakter utama membuat Mari benar-benar kagum. Ichigo menyindir temannya yang terus menatap kelompok lain dengan pandangan aneh. Namun si pria menegaskan kalau situasi ini sangat gawat. Jadi mereka semua harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman di depan. Kawanan monster itu mendadak muncul mengejar para penjelajah lain yang panik. Melihat yang paling besar, Haruka yakin itu adalah sang pemimpin. Tiba-tiba sistem memberikan rute terbaik untuk mengatasi kekacauan ini. Karakter utama yakin mereka bisa menang jika berjuang bersama. Dia meminta Himari maju mendampingi bocah itu, sementara Heiji memberikan tembakan pelindung. Dia sendiri akan menyelamatkan para korban dan mengincar bos utamanya. Sebelum mulai, dia memperkenalkan diri dan meminta bantuan Mie untuk melindungi para gadis, yang langsung disetujui tanpa ragu. Si Raja Pop gadungan pun kagum dengan kepemimpinan cepat pemuda ini. Dia bisa merancang strategi tempur dalam sekejap mata. Tiba-tiba seekor monster menerjang Himari. Tapi dia berhasil menangkis, lalu melancarkan serangan balasan mematikan. Dia menyadari kalau pergerakan monster-monster ini sangat tidak biasa. Mereka bertarung dengan taktik layaknya penjelajah berpengalaman. Ichigo memperingatkannya agar tetap waspada karena masih banyak musuh mengintai di belakang.
Tapi Himari dengan mudah menebas mereka semua menggunakan pedangnya. Bahkan si bocah perempuan juga merasakan keanehan tingkah laku para monster itu. Dia langsung meminta bantuan sihir dari Mia. Dan seketika kapak raksasa di tangannya membesar luar biasa saat musuh berlari mendekat. Hanya dengan satu tebasan kapak raksasa itu, semua monster langsung lenyap tak bersisa. Tapi si pemimpin mayat hidup malah mengamuk dan mengincar petualang lain. Membuat Haruka curiga itu adalah skill unik. Dia memperingatkan Heiji kalau monster ini sangat merepotkan. Heiji langsung bergerak memberikan perlindungan agar tuannya bisa merangsak maju. Berkat umpan matang itu, si karakter utama berhasil mendaratkan serangkaian tebasan mematikan. Monster itu pun akhirnya tumbang dan level mereka berdua langsung naik drastis. Haruka dan rekannya merayakan kemenangan manis ini. Sementara Himari hanya terdiam menatap temannya dengan penuh tanda tanya. Saat ditanya ada apa, gadis itu hanya tersenyum manis dan bilang bukan apa-apa. Dalam hati dia mengagumi perkembangan pesat pemuda ini. Para petualang yang selamat langsung membungkuk hormat mengucapkan terima kasih. Namun si cowok merasa tidak pantas diperlakukan berlebihan begitu. Himari tersenyum bangga padanya, membuat dia agak salah tingkah. Pria itu seketika teringat masa lalunya yang kelam sebelum takdirnya berubah total. Kalian pasti ingat betapa pahitnya dia dihina sebagai level 100 yang lemah sebelum tewas. Tapi kini semua berubah berkat kekuatan baru dan teman yang bisa diandalkan. Haruka bahkan tidak tahu kenapa. Nah Gus, kita bakal nemenin si tokoh utama yang lagi diuji sama dewa di dunia paling dalam. Umurnya baru 21 tahun, tapi sudah rank A. Keluarganya hilang entah kemana. Dia ini cowok penyabar yang hobi menjahit dan mengagumi pedang. Namanya Haruka, dan sejak kecil dia tumbuh besar di panti asuhan. Di kota Dungeon itulah, dia bertemu Himari Tachibana sebelum akhirnya ikut latihan di dojo Kumo, milik ayahnya. Sementara si cewek sendiri sudah berumur 24 tahun. Dia penjelajah rank A dari distrik Kumo yang dibesarkan oleh ayah tunggal. Hobinya minum teh dan kaligrafi setelah ibunya meninggal dunia karena sakit saat dia sekolah dasar. Sejak saat itu, dia fokus berlatih bela diri di dojo sampai ahli menggunakan pedang, tombak, hingga panah. Benar-benar cewek tangguh yang tidak bisa diremehkan. Saat sekolah menengah atas, dia debut jadi penjelajah dan langsung viral sebagai gadis jenius. Saking populernya, para penggemar setianya sampai membuat klub penggemar rahasia sejak 7 tahun lalu. Tapi ada kejadian buruk menimpa mereka. Monster misterius tiba-tiba menyerang Haruka saat latihan di dojo. Dan Himari yang berniat menolongnya malah ikut terluka parah. Untungnya aparat datang dan monster itu kabur entah kemana. Kata Mia, insiden tragis itulah yang akhirnya mengubah hubungan di antara kedua remaja ini. Tiba-tiba, Kyogoku menyuruh Mia untuk tenang sedikit. Mia bingung salahnya di mana. Lalu si cewek menjelaskan kalau laporan tempur Haruka malah melantur kemana-mana. Pria berjas dengan wajah serius meminta mereka fokus melanjutkan laporan. Mia pun meminta maaf karena sudah kelewat bersemangat menceritakan masa lalu kedua orang itu. Kembali ke laptop, si pria bilang pertarungan Haruka kemarin sangat aneh. Nama kemampuan khususnya tidak diketahui. Begitu pula dengan detail kekuatannya yang misterius. Bagaimana bisa anak baru level 100 melakukan kontrak dengan monster bencana Orochimaru? Mia curiga ini adalah bug sistem karena kenaikan levelnya yang terlalu cepat. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Karena kakek ini juga heran saat si bocah mendadak berteriak prediksi dewa dan bergerak sangat cepat menangkis sihir mitosnya. Mia juga memuji jiwa kepemimpinan si tokoh utama yang luar biasa. Padahal dia baru saja mengetahui kemampuan rekan satu timnya dalam waktu singkat. Sang presiden menganggap Haruka bisa menjadi ancaman karena menyembunyikan rahasia besar. Meski dia mengakui kalau pemuda itu memang sangat menarik. Kyogoku mengusulkan agar penyelidikan dilanjutkan saja. Si kakek setuju dan langsung memerintahkan Mia untuk tetap menjalankan misinya mengawasi anak ajaib itu. Sebelum pergi, resepsionis meminta Mia memberi kabar jika ada laporan baru lagi. Di dalam hati, Mia cuma berdoa agar tidak memusuhi kakak menyeramkan itu. Di luar, dia berpapasan dengan Ichigo yang kepo tentang obrolannya dengan presiden. Tapi Mia mengelak dan bilang kalau itu bukan urusan yang penting. Mia lalu memberitahu kalau Ichigo bisa satu tim dengan Haru, membuat gadis itu girang.
Sekarang tinggal melihat apakah Haruka mau menerima tawaran ini. Di sisi lain, Himari kebingungan mencari rekan timnya. Tiba-tiba dua orang konyol datang berlari kencan karena terlambat akibat si cewek yang susah sekali dibangunkan. Si cewek beralasan tidak bisa tidur sampai subuh. Padahal Haruka sudah mengingatkan untuk berangkat pagi-pagi sekali demi kelancaran misi mereka hari ini. Untungnya Himari berhati malaikat dan memaafkan mereka. Gadis itu bahkan langsung memeluk Himari sambil menyindir sifat keras kepala si tokoh utama. Tak lama kemudian, Mia dan temannya datang sambil meminta maaf karena terlambat juga. Alasannya klasik, Ichigo punya darah rendah jadi sulit bangun pagi. Akhirnya kelompok ini masuk ke Dungeon dengan misi membantai bos monster beserta pasukannya di area terdalam demi mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Haruka heran dari mana misi rahasia berhadiah 5 juta ini berasal. Karena tidak ada di papan pengumuman asosiasi penjelajah sama sekali. Kalian setuju tidak kalau hadiahnya menggiurkan banget? Haichi bahkan sudah berencana menghabiskan jatah 1 jutanya untuk top-up game kesayangannya. Mia meminta mereka percaya saja padanya. Meski Ichigo sempat meledeknya, dia menyuruh gadis itu diam dan fokus saja pada pertempuran di depan. Si rambut pirang membantah tuduhan itu dengan malu-malu. Haruka sebenarnya paham maksud kode tersebut, tapi dia memilih mengabaikannya demi kelancaran misi. Haruka merenung bagaimana skill prediksi dewa mengubah hidupnya secara drastis. Meskipun dia sendiri belum sepenuhnya paham cara kerja kekuatan curang ini. Jika penjelajah lain tahu dia bisa mendapat poin pengalaman melimpah, dia pasti jadi incaran. Tiba-tiba kepalanya terasa sangat sakit seperti sebelumnya. Haruni cemas melihat gelagatnya. Tapi Haruka meyakinkan kalau dia baik-baik saja dan merasa ingatan penting masa lalunya akan segera kembali. Belum sempat menjelaskan kebingungan temannya, radar mendeteksi sekumpulan monster kelas bencana yang sedang mendekat ke arah mereka dengan sangat cepat. Haruka langsung mengaktifkan skill prediksi dewa untuk mengatur taktik tempur. Di sisi lain, Mia curiga melihat Haruka yang mendadak terdiam membisu. Haruka risih karena merasa dicurigai oleh Mia. Haichi pun mengakui kalau pikiran cowok licik itu memang sangat sulit untuk ditebak olehnya. Melalui prediksi dewa, Haruka membagi tim menjadi 2 kelompok dan meminta bantuan Haichi karena gerombolan ksatria goblin bisa mengepung mereka kapan saja. Demi menghindari kepungan musuh, Haichi menyuruh Himari pergi bersama Mia ke jalur kanan. Sementara dia, Haruka, dan Ichigo akan pergi ke arah kiri. Himari bingung dengan pembagian tim mendadak ini. Tapi Haichi berjanji akan menjelaskan semuanya nanti setelah mereka berhasil membereskan para monster ini. Meskipun cemas, Himari setuju dan meminta Haruka untuk berhati-hati. Mereka pun berpisah menuju posisi masing-masing demi memancing pergerakan lawan mereka. Mia sadar dia sengaja dijauhkan dari Haruka. Saat ditanya soal kemampuan bela dirinya, Mia mengaku hanya menguasai teknik dasar bertarung saja. Himari menyusun strategi tim dan menyuruh Mia mengamankan barisan belakang. Mia berkomentar kalau sifat disiplin Himari sangat bertolak belakang dengan si tokoh utama. Mia malah iseng bertanya, apakah mereka berdua berpacaran? Membuat wajah Himari langsung memerah karena malu sekaligus kesal mendengar pertanyaan konyol itu. Tiba-tiba, seekor goblin penunggang serigala menyerang Himari. Beruntung dia sigap bertahan dan langsung melancarkan serangan balin ke arah musuh tersebut. Sialnya, musuh mengeluarkan kabut tebal yang menghalangi pandangan Himari. Membuat goblin lain berhasil menyelinap dan merebut pedang andalannya dari belakang. Di tengah kepanikan, karena Mia menghilang, Himari dijatuhkan ke tanah oleh para monster. Melihat seringai menjijikan mereka, dia tahu hal buruk akan terjadi. Aduh, gantung banget kan ceritanya. Makanya pantengin terus kelanjutan petualangan seru ini bareng saya di video berikutnya ya guys. Kalian harus lihat ini. Bahunya langsung digigit goblin biadab itu. Saat dia menjerit kesakitan, monster itu malah menyeringai puas. Dia tahu makhluk menjijikkan ini cuma mengincar wanita dan anak-anak sebagai pemuas nafsu untuk meremukan mental bertarungnya. Tapi monster kroco mana bisa menyedot tenaga manusia? Pasti ada dalang lain di balik ini semua. Mari kita cari tahu bersama. Yuk kita lihat nasib Himari yang lagi apes banget ini. Kabut tadi bikin luka di bahunya makin parah. Sampai dia panik cari jalan keluar sambil nyesel setengah mati karena lengah. Apalagi kalau sampai Haruka lihat dia begini, pasti malu banget.
Pas si Goblin mau habisi dia, Ed malah kena hipnotis dan menjatuhkan senjatanya. Tonton terus buat tahu kelanjutannya ya. Temenin gue lihat bak satu ini yang langsung sabet senjata tanpa mikir panjang. Dia berhasil lolos, tapi dia tahu kalau berhenti ngelawan sedetik aja, nasibnya bakal berakhir tragis di tangan monster. Tiba-tiba ada Goblin nyerang dari belakang, untung dia gerak cepat langsung manah tuh monster. Pas dikepung monster lain, Himari dengan lincah menghindar dan langsung ngeberesin serigala pengganggu itu. Nah, bagian ini bikin kita deg-degan banget, luka bahunya makin parah, dan dia harus cepat bertindak. Untungnya, dia ngelihat pedangnya tergeletak di tanah, dan langsung lari buat ngambil senjata andalannya itu. Tapi apesnya, punggung dia malah kena tembak.